Hari ini kayaknya kita akan segera mulai saja sembari menunggu peserta lain. Baik, bagaimana Bapak Dr. Sutanto sudah siap di rumah? Sudah sarapan? Sudah ngopi? Siap, Pak Imam. Oke, oke. Bapak Ibu yang lain saya kira juga sudah siap. Oke, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan pada hari ini, hari Sabtu, hari yang begitu indah, akhir pekan, dan cuacanya juga sungguh aduhai ya. Karena semalam turun hujan dan kayaknya matahari masih agak malu-malu menampakkan diri, tapi juga sudah mulai panas gitu. Dan yang pasti pagi hari ini kita akan berdiskusi dalam acara webinar yang menurut saya sangat keren, sangat menginspirasi, yakni tentang dunia pendidikan, terutama bagaimana kelanjutan dari anak-anak kita yang nanti akan kuliah begitu, yang mungkin lulus SMA, SMK, dan MAN barangkali ya, yang menempuh jalur pendidikan menengah atas, dan tentu saat ini sudah mempertimbangkan kira-kira kampus atau universitas mana yang nanti akan menjadi tempat atau katakanlah tujuan dari belajar anak-anak kita begitu. Dan tema kali ini sangat menarik, yakni kuliah di Perancis itu mudah. Oh, kita tahu Perancis itu negara yang maju ya, negara yang luar biasa, bahkan Indonesia sangat ingin terus menjalin kerjasama dengan negara Prancis karena kualitas pendidikan di sana bagus, SDM di sana bagus, kampus-kampus di sana juga reputasinya bagus, dan tentu kita akan berbicara banyak tentang bagaimana kuliah di Prancis dan tentu kita ingin memotivasi anak-anak kita yang besok akan lulus bisa kuliah di luar negeri terutama di Prancis ya. Oke, yang pasti sudah hadir narasumber kita pada pagi hari ini yang tentu sangat pengalaman di Perancis ya. Ya, karena tema kali ini ya apa kuliah di Perancis itu mudah, tentu kita akan mendatangkan narasumber yang sudah punya track record pengalaman ya belajar di Prancis, yakni Dr. Sutanto Sastrareja atau Sastrorejo. Oke, yang pasti beliau kalau kita melihat CV beliau tentu sudah tidak asing lagi. Beliau sehari-hari ada di Universitas 11 Maret UNS Solo, tapi beliau juga menjadi dosen tamu atau dosen terbang ya di salah satu universitas Prancis. Saat ini pun masih beliau dan beliau juga kalau tidak salah nanti boleh pengalaman akan disampaikan secara terang benderang oleh Pak Dr. Sutanto pengalaman kuliah kalau nggak salah S3-nya ya di Prancis. Nanti pokoknya di-share di pagi hari ini seperti apa lika-liku perjalanan beliau. Kalau nggak salah beliau mungkin kalau dari sisi ini ya latar belakang beliau kayaknya orang desa kayaknya ya, tapi bisa terbang ke Prancis, ya tentu banyak lika-likunya dan sepertinya juga dengan beasiswa. Ya. Ini menarik sekali karena memang hampir pelajar di Indonesia memburu yang namanya beasiswa. Bagaimana kuliah di universitas yang ternama, reputasinya keren, tapi gratis. Oh, itu yang kayaknya menjadi incaran setiap orang tua, setiap anak-anak kita begitu. Nah, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mengikuti webinar. Mudah-mudahan webinar kali ini membawa manfaat yang besar buat kita, terutama buat anak-anak kita yang nanti akan meneruskan kuliah di universitas yang diinginkan tentunya ya, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri ya. Oke, yang pasti di acara webinar kali ini ya selain di Zoom meeting, kami juga menayangkan di YouTube ya. Tapi tadi sudah go live, sudah kita tayangkan di YouTube supaya mungkin nanti para orang tua atau para pemirsa bisa melihat tayangan ulangnya
di channel YouTube, yakni di Al-Firdaus World Class Islamic School dengan judul webinar Kuliah di Prancis itu Mudah bersama Dr. Sutanto Sastrorejo ya. Oke, baik, untuk mengawali webinar kali ini, mari kita berdoa sejenak menurut keyakinan kita masing-masing supaya acara hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan tujuan kita masing-masing supaya hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Cukup, terima kasih. Baik, waktu selanjutnya saya akan sampaikan kepada Dr. Sutanto, dan yang pasti nanti Bapak Ibu para peserta webinar boleh bertanya ya melalui chat ataupun nanti bisa langsung, kami akan unmute mikrofon Bapak Ibu supaya bisa menyampaikan pendapat secara langsung. Baik, silakan kami sampaikan Pak Dr. Sutanto ya untuk menyampaikan materi hari ini. Silakan. Ya, terima kasih Mas Imam, Pak Imam, matur nuwun waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, matur nuwun sekali kesempatannya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu, Mas, Mbak semuanya di pagi hari Sabtu ini untuk kita nanti saling sharing. Mungkin lebih banyak saya tidak bercerita, tapi mungkin akan menjawab beberapa mungkin yang akan ditanyakan terkait tema hari ini, yaitu kuliah di Perancis. Terus terang yang disampaikan Pak Imam tadi benar, saya alumni di sana, cuma saya belajar di sana itu masuk Perancis pada tahun 1900 ya, belum tahun 2000, 1997 pertama kali, tapi masa studi saya sampai 2001 untuk sampai dengan PhD, sampai dengan doktoral ya. Jadi S2 saya 1 tahun, saya selesai untuk DEA, di sana waktu itu belum master, namanya DEA, Diplom Études Approfondies. Alhamdulillah 1 tahun 3 bulan saya sudah bisa menyelesaikan, terus kemudian mendapatkan beasiswa kelanjutan untuk level doktoral, saya tempuh 3 tahun, alhamdulillah juga sudah selesai, sehingga total saya 4 tahun 3 bulan sudah selesai. Nah, sampai di situ berarti saya tahun 2001 sudah selesai, dan hari ini 2020, 19 tahun yang lalu, wis ngeri, berarti wis tua. Itu yang pertama, cuma terus kemudian kami masih keep in touch baik melalui U2U, University to University, universitas saya di sini di UNS dengan universitas saya di Bordeaux, di La Rochelle, dan sekarang dengan Po University. Ya, itu masih berkomunikasi, menjalin kolaborasi hubungan hingga akhirnya hubungan itu juga mendapatkan istilahnya restu atau diketahui oleh teman-teman yang bekerja di kedutaan Perancis atas bahasa, misalnya Pak Philippe Grongé maupun Direktur IFI ya. Kalau dulu adalah LIP ya, yang ada di Sagan di Jogja yang paling dekat dengan kita. Itu Pak Stefan juga bertemu dan saya ceritakan aktivitas saya ya di Indonesia dan di Perancis. Nah, makanya hari ini kita coba share hal-hal apa yang memungkinkan untuk bisa kita kerjasamakan. Jadi konteksnya adalah benar-benar kerjasama antara nanti kami, saya, dan kebetulan saya juga membantu teman-teman di Al-Firdaus, konteksnya juga dalam rangka Al-Firdaus ini menjadi sebuah world class Islamic school, dan sudah punya kerjasama juga dengan sekolah-sekolah di Perancis, sekolah SMA tentunya ya, maka tidak menutup kemungkinan untuk kemudian dengan IB yang dimiliki, anak-anak kita ini memang dididik untuk kompatibel kalau mau melanjutkan studinya
kesarjanaannya S1-nya mungkin ya, itu di Prancis. Meskipun tidak menutup kemungkinan setelah S1 saya yakin akan terbuka peluang untuk bisa melanjutkan S2 di Prancis. Nah itu Bapak Ibu, jadi sekedar kurikulum vitae saya, sehingga sampai hari ini saya masih berkesempatan menjalin hubungan dengan teman-teman di sana, baik hubungan untuk student exchange, saya menerima mahasiswa dari Prancis ke sini, saya mengirim mahasiswa Prancis ke sana, ataupun juga lecture exchange. Jadi saya di-invite mengajar di sana, dan saya juga mengundang teman saya profesor untuk mengajar di kampus saya, misalnya seperti itu. Oh ya, kalau Nah, nggak salah Pak Tanto juga perwakilan ini ya, Institut Francis Indonesia ya kalau nggak salah. Itu gimana pergerakan atau di Indonesia seperti apa anggotanya dan lain-lain? Mungkin boleh diceritakan? kalau Institut Français Indonesia ini dulu yang namanya LAPI, yang dulu namanya LIP ya, Lembaga Indonesia Perancis, namanya sekarang IVI. Dia yang lebih banyak berhubungan dengan urusan bahasa budaya ya, Perancis. Jadi di bawah kedutaan institusi ini. Saya hanya berteman dengan mereka karena beberapa atasenya di situ adalah teman-teman saya waktu kuliah dulu, ya, dan juga teman-teman dosen di sana ya. Ya, di Solo tidak ada IVI, yang ada IVI itu ada di Jogja, yang paling dekat tadi saya sudah sampaikan, direkturnya Bu Sarah Kamara, ya, yang kantor pusatnya di Jakarta. Nah, jadi setelah kemudian kerjasama ini masih berlanjut, maka langsung to the point saja kita bicara bagaimana jadi mereka itu kepingin bahasa Perancis juga dipakai oleh orang-orang di dunia ini, tidak sekedar negara-negara yang frankofoni ya, negara-negara yang bertutur Perancis, tapi juga termasuk Indonesia menjadi salah satu sasarannya. Hanya kemudian orang kan selalu bertanya, Mas Imam, aku nek sinau bahasa tak nggopo. Gitu toh. Nek tinggal guide tok turis wong saiki yo pandemi gini tidak ada turis datang, atau menerjemahkan buku. Saya melihat oke, itu bisa kita ladeni, tapi kemudian ada yang lebih menarik. Ya, karena orang belajar bahasa Perancis nek sudah seumur-umur saya ini mbok diajari bahasa Perancis yang baru, bahasa Arab atau bahasa ini Iya, susah untuk masuknya. betul. Ya, tapi kalau kemudian umur-umur usia-usia anak-anak kita masih di SMP, di SMA, itu belajar bahasa asing, itu relatif habitualisasinya itu sangat mudah sekali, sangat bagus sekali. Iya, iya. Maka saya usul kepada beliau-beliau, Mbok SMA di Solo ini atau SMP itu diajari bahasa yang benar. Terus kemudian diduduh ke Perancis yang benar, gitu ya, budaya maksud saya ya. Jadi tidak sekedar bicara Perancis itu menara Eiffel, Perancis itu parfumnya, Perancis itu modenya, tidak. Iya. Perancis itu ya yang Joseph Fourier itu ya dari Perancis. Ya, kalau di matematik saya rambatan panas semua yang dipakai itu adalah ahli-ahlinya dari sana semua ya, makanya kereta paling cepat di dunia selain Shinkansen itu ya ada TGV Trongrong Vitesse, itu teknologi yang luar biasa yang bisa dipelajari. Nah, sampai di point view itu akhirnya kita berpikir dua, gimana kalau belajar Perancis tapi ada tujuan, gimana kalau kemudian belajar Perancis tapi memahami tentang budaya, tentang teknologi di sana. Nah, akhirnya kita berpikir, pas ini, monggo mau enggak Ivi, nanti saya bantu yuk, saya kenalkan dengan teman-teman saya bilang gitu. Nah, jatuhlah kemarin saya nembung, gimana kalau saya komunikasikan ke Alfirdos, juga nanti mungkin saya juga akan berkomunikasi ke sekolah lain, ya, termasuk dalam hal ini beberapa sekolah-sekolah sudah menginisiasi kerjasama seperti ini, dan MOU juga sudah ditandatangani, misalnya seperti itu. Nah, ruang lingkup kerjasamanya apa? Sekarang masuk poin yang krusial, poin yang penting ya. Ruang lingkup kerjasamanya adalah begini, Mas. Belajar bahasa kan enggak bisa ya, hari ini belajar grammar, besok langsung bisa ngomong bahasa Perancis, bahasa Inggris, bla bla bla, enggak bisa. Iya, Ya, iya. itu harus berproses. Makanya kita sepakat, gimana kalau kita membuat sebuah program, namanya apa?
Istilah beliau kalau di pemikiran beliau adalah friends track ya. Friends track itu jadi anak itu sudah punya semacam cita-cita untuk belajar nantinya mungkin ke luar negeri. Ke luar negeri disempitkan lagi kemana? Ke Eropa. Ke Eropa disempitkan lagi mana? Oh, Perancis. Selain juga Jerman ya. Jerman karena ada Profesor Habibie, jadi orang sangat inspiring untuk pergi ke Jerman. Tapi dua negara ini sama. Dua negara ini masih berbicara bahwa pendidikan itu bukan bisnis. Iya, Pendidikan itu tidak boleh dibisniskan. oke. Makanya orang kan sering dengar, wah kuliah di Jerman itu murah, bahkan hampir gratis. Lah sama, di Perancis juga seperti itu, gitu kan. Karena yang di Jerman banyak orang Indonesia yang di sana ya, tapi di Perancis juga sebenarnya juga banyak, tapi prinsipnya tidak seperti negara-negara lain. Perancis tidak mau membuka semacam agen-agen seperti itu, tidak mau untuk ke sana. Semuanya resmi melalui pihak kedutaan. Ya, nah sehingga akhirnya kita sepakat, yuk coba kita siapkan orang-orang untuk belajar bahasa Perancis dengan benar sejak kelas 10, kelas 11, kelas 12. Ya. Sehingga begitu selesai kelas 12 yang bersangkutan itu langsung tracknya lari studi S1-nya ke Perancis. Nah, ini langsung masuk ke universitasnya Blum. Nah, nanti gimana? Kami yang akan coba menyiapkan. Jadi ini bukan urusan KTBLC, privilege, mengutamakan alumni dari kita, tidak. Tapi benar-benar memang putra-putri kita layak diterima di universitas di sana. Ya, kenapa? Karena sudah preparasi selama 3 tahun. Ya, sehingga kalau misalnya nanti lulus dari Al-Firdaus, ya selama 3 tahun ini bahasanya pasti sudah jago banget. Nah, sehingga masuk ke sana cukup Bapak Ibu S1 di Perancis itu hanya 3 tahun. Ya, nah, di tempat kita kan bertahun-tahun toh Mas. Pokoknya skripsi ini rada didadi. Nek Mas Imam ya cepat kuliah atau. Nah, kalau di sana 3 tahun itu sudah selesai, uang ono skripsi-skripsinan, hanya memoir istilahnya, menulis semacam tugas akhir, tapi tugas akhirnya tidak seruat nang Indonesia. Tapi karena fokus ya, nah sehingga 3 tahun itu sudah selesai Bapak Ibu. Nah makanya saya memikirkan, loh kalau kemudian saya konversi kuliah di Indonesia 4,5 tahun, biayanya misalnya saya kuliahkan di BINUS, kuliahkan di Trisakti, atau kuliahkan mohon maaf di beberapa perguruan tinggi hari ini yang ada sumbangan pengembangan institusi sampai 100 juta, 200 juta, saya hitung-hitung loh sama ini biaya dalam konteks pembiayaan loh ya, itu sama sebenarnya gitu kan. Nah akhirnya oke, kita bikin yuk namanya Friends Track kalau istilah mereka. Nanti di tempat kita mau dikasih istilah apa monggo ya. Apakah keju Prancis ataukah Menara Eiffel gitu monggo, itu masalah istilah. Tapi yang jelas tadi kita siapkan. Kelas 10 nanti akan diberi materi khusus tentang bahasa, dan setelah bahasa paham kelas 11 itu akan diberikan bahasa dan matematik serta sains. Nah, siapa gurunya? Gurunya adalah kita akan mendatangkan natif dari sana. Ya. Nah, kemudian kelas 12 juga sama seperti itu. Lebih pendalaman bahasa, dan kita akan dapat guru matematik dan sains dari mereka. Itu akan didatangkan betul dari sana. Nah, saya melihat ketika penawaran ini masuk ke saya berpikir, lah ya sudah, kalau memang mendeklar sebagai sekolah world class, ya ini ya nek gurune saka Sragen Klaten terus ya tak pikir ya aja sik world class kan gitu. Meskipun ya wong Sragen wong Klaten pinter-pinter, saya tidak ini ya Mas, Iya, guyon loh, jangan dicatat sebagai ini. Yo pinter-pinter semua pinter-pinter, tapi biar anak-anak kita punya cross cultural understanding, biar anak-anak kita punya view visi global mindset yang bagus, ya diinteraksikan seperti itu kan. Nah, terus saya lihat wah ini menarik. Ini menarik sekali gitu kan. Terus masuk pembicaraan yang ketiga lebih spesifik. Syarat-syaratnya apa sih untuk kuliah ke Perancis itu S1? Nah, pertama kali pintu yang harus didobrak adalah pintu kemampuan menguasai bahasa Perancis. Tanpa itu kayaknya akan kesulitan sekali di sana. Hidup sehari-hari harus dengan bahasa Perancis. Ya, apalagi kuliahnya. Meskipun ada kelas internasional, tapi tetap
menjadi syarat utama membuka pintu masuk ke sana itu adalah bahasa Perancis. Sekarang, bahasa Inggris saja ada skornya ya Mas, mau IELTS, mau TOEFL, itu kan ada skornya 500, 600 gitu ya. Nah sekarang kalau bahasa Perancis skornya berapa gitu. Nah bahasa Perancis itu enggak pakai skor. Bahasa Perancis itu leveling. Ada level kalau nanti jenengan sudah kursus 120 jam, ya, dipandang sudah ngerti, pinter, nanti akan dibuka ujian resmi namanya DELF, 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 ya. Nah, DELF itu levelnya namanya A1, ya. A1 itu nanti sudah bisa presentasi, my name is Sutanto, nah, gitu-gitu, ya. Je m'appelle Sutanto, nama saya Sutanto. Itu sudah mulai bisa. J'habite à Solo, saya tinggal di Solo dan seterusnya. Itu nanti level A1. Nah, berarti Bapak Ibu, anak-anak kita nanti yang kelas 10 itu diharapkan dia sudah bisa nyentuh level A1 dan nah ini A2. A2 kelanjutan dari A1, berarti 120 jam lagi kita belajar. Ya, terus diuji secara resmi oleh institusi yang ditunjuk oleh Kedutaan Perancis yaitu IFI untuk menyelenggarakan ujian resminya itu. Biasanya kalau sendiri-sendiri kita bisa datang ke Jogja, kalau kolektif kita bisa invite mereka datang kalau hanya untuk A1, A2 gitu. Nah, seperti itu. Apakah cukup dengan A1, A2 kemudian kuliah ke Perancis? Tidak bisa. Ya, mereka mempersyaratkan setelah A2 itu sudah selesai seri A-nya, masuk seri B, yaitu B1 dan B2. Nah, kalau B2 ini mendengarkan wong Prancis ngomong, wah sudah bisa nyambung, sudah bisa jawab gitu ya. Nah, di B2 ini levelnya wah sudah conversation-nya memang sudah jalan ya. Nah, itu B2 itu tadi. Nah, diharapkan B2 itu anak-anak kita sudah dapat ijazahnya nanti di kelas 12. B1 akan dikuati di kelas 11 ditambahkan matematik dan sains, di kelas 12 B2 dengan matematik dan sains. Ini yang paket umum. Ya, paket umum artinya benar-benar track ini disiapkan kalau anak kita nanti, putra-putri Bapak Ibu nanti, Mas Mbak semuanya yang hadir di sini, setelah lulus kelas 12 memang mau pergi ke Perancis. Kalau sudah bawa B2 dan semua program ini di bawah IFI, resmi dari kedutaan gimana? Pintu terbuka. Universitas di sana sudah digaransi, ya, kita dipersilahkan untuk memilih. Biasanya kalau di sana SBMPTN ya, tidak ada ujian tulisnya, tapi ada ujian seleksi masuknya itu ada 7 universitas pilihan kita. Pasti dari 7 itu dengan B2 nanti akan dibimbing oleh IFI, pasti akan mendapatkan satu universitas yang diharapkan. Nah, termasuk pembelajaran terkait universitas di Perancis, bedanya apa di Indonesia, prodi-prodi di sana bedanya apa di Indonesia, itu waktu kelas 12 itu sudah ada materi-materi seperti itu. Nah, itu Mas Imam yang menarik. 10, 11, 12 kita siapkan. Ya. Nah, pembicaraan kita 3 sesi ini, saya matur sudah mulai bicara tentang syarat ke sana. Apakah ada syarat akademik berikutnya? Tidak ada. Makanya kenapa kita benar-benar mendatangkan guru mat dan sains itu agar supaya anak-anak kita sudah belajar matematik di sini. Nanti biar dijajar ke, oh di Perancis matematiknya ya segini ini ya, berarti kurangnya segini. Nah itu akan dikejar oleh guru-guru yang didatangkan itu tadi, misalnya seperti itu Mas. Nah sekarang menjadi pertanyaan menarik. Pertanyaan menariknya begini, karena kemarin ketemunya kan sudah hari-hari ini ya, dan saya menyampaikan bahwa di Al-Firdaus, di sekolah yang lain, itu sekarang ada keinginan Pak, keinginan apa? Yang kelas 12, itu udah mau lulus ini, tapi beberapa pengen pergi ke Perancis, ada enggak fasilitas kita dibantu ke sana? Wah itu sempat berpikir pusing itu. Oke kalau gitu, kalau memang serius ya, karena saya dengar dari SMA Pradita Dirgantara itu serius dan saya lihat anak-anaknya sangat berbakat sekali, belajar bahasa Perancisnya sangat luar biasa Itu sekali ya. juga kelas 12 yang Sudah tertarik? kelas 12, ya sudah kelas 12. Nah yang kelas 12 gimana? Bim salah bim lah kalau bisa menguasai B1 dia bilang gitu.
Tapi saya percaya wong Indonesia itu sekti-sekti dia. Seksi. Siap, saya bilang gitu. Sekti-sekti gimana saya bilang gitu loh. Kalau boarding school mungkin bisa. Iya, iya. Jadi di drill setiap hari, Iya, kemudian 24 jam. didatangkan natif ya. Terus kemudian semua tulisan-tulisan di kamar diganti semua dengan stiker-stiker berbahasa Perancis Prancis. ya, misalnya lemari langsung ditempel di situ armoire misalnya gitu ya. Kemudian jam dinding langsung diganti dengan horloge misalnya gitu. Setiap hari langsung dia lihat dan setiap hari dia mendengarkan YouTube macam-macam, sekarang banyak sekali media itu. Dan memang kemarin mereka sempat kaget ketika seorang anak yang hanya 2 bulan dia merekam dirinya conversation melalui video, dan video itu saya perlihatkan ke beliau, seorang siswa di Pradita Dirgantara misalnya, itu benar-benar mereka shock. Loh, ini A2 sudah lulus, saya bilang itu 2 bulan loh. 2 bulan A2 wis lulus, iya, sampean menyiapkan 1 tahun loh, saya bilang gitu kan. Uang Indonesia ini sekti, dukunnya oke banget, saya bilang gitu kan. Pointernya itu iso crash program, saya bilang gitu kan. Nah, cuma kemudian ya ini ya benar-benar program yang istilahnya dijejali ya. Padahal anak-anak kita kan mau siap persiapan juga SBMPTN, SNMPTN kan tidak mungkin itu Mas Imam. Nah, Iya. akhirnya kita ambil jalan tengah yang kira-kira normal saja. Gimana jalan tengahnya? Nah, ini pembicaraan kita yang keempat. Yaitu untuk yang kelas 3 atau kelas 12 akan ada pendampingan untuk memastikan yang bersangkutan lulus A1 dan A2 itu Mas Imam. Tapi kalau bisa B1 alhamdulillah nanti dites gitu. Bisa B2 wah syukurilah. Tapi kalau hanya berhenti hitungan beliau ya secara teori belajar bahasa asing itu paling banter itu hanya A1 A2 gitu. Nah, terus gimana masuk ke Perancis apa diterima langsung ke universitasnya? Nah, tidak diterima. Tapi gimana? Nanti masuk dulu namanya matrikulasi di salah satu universitas di sana. Universitasnya sudah ditunjuk juga. Universitasnya ada di sebelah utara kota Paris ya. Nah, itu sudah ketemu universitasnya. Tapi statusnya belum diterima ya di salah satu universitas Prancis ya. Statusnya adalah student, Student. tapi student matrikulasi belum masuk ke dalam prodi atau jurusan yang diinginkan. Oh, tapi jaminan garansi masuk tetap ada ya? Masuk. Jaminan garansi masuk itu karena begini, Mhm. setelah A1 A2 diperoleh, terus berangkat menuju ke universitas tersebut, di universitas di Prancis kita berangkat, anak-anak kita berangkat, terus kemudian anak-anak itu di sana belajar melanjutkan B1 dan B2. Mhm. Nah, itu yang kemudian akan menggaransi di sini, Mas. Oke. Ya, anak-anak kita harus belajar itu. Terus belajar matematik dan sains juga di sana. Iya, Ini di relatif matrikulasi itu lebih ya. murah lagi karena gurunya Iya, ada di sana. iya, Gurunya iya. tidak perlu didatangkan ke sini, gitu kan. Oke, oke. Nah, akhirnya diajari di sana. Terus yang berikutnya adalah belajar tentang prodi-prodi yang ada di sana. Hmm. Prodi-prodi yang ada yang di universitas-universitas seluruh Perancis. Ya, karena mungkin Bapak Ibu, Mas Mbak bicara civil engineering misalnya ya, atau teknik sipil. Di Indonesia, loh kok gini ya? Kalau di sana sudah spesifik, misalnya terkait dengan prodi bendungan atau prodi jalan raya misalnya ya, atau prodi tentang engineering untuk kelautan misalnya gitu ya. Itu sudah sangat sangat definisinya mungkin berbeda. Nomenklaturnya maksud saya ya, Iya, iya. itu berbeda dengan tempat kita. Ya, kalau di tempat saya belajar dulu namanya mat applique, matematik terapan gitu ya. Nah, Hmm. matematik terapan untuk apa? Untuk security data. Itu sudah clear. Tapi kalau di Indonesia saya belajar prodi apa? Matematika. Iya. Matematika apa? Pokoknya matematika kabeh di sinau ning nggono. Oke. Ini agak Iya, repot. Akhirnya iya, iya. lulusnya ya jadi tentor kayak saya gini. Nggak Lah, pinter-pinter. itu ditempuh selama berapa untuk matrikulasi, 1 tahun dokter? tetap sama. 1 tahun ya? Tahun ya. Oke, oke. 1 tahun karena tetap 1 tahun ajaran nanti baru bisa masuk untuk siklus tahun ajaran berikutnya. Berarti nanti S1-nya gimana kalau normal 3 tahun? Ya kalau putra-putri kita yang kelas 12 harus jadinya 4 4 tahun. tahun. Karena Oke, yang karena satu plus tahun itu adalah untuk matrikulasi. matrikulasi. Nah, Iya, seperti iya. itu. Jadi prinsipnya untuk yang kelas 12 ini memang kita siapkan sebuah program khusus ya untuk kemudian nanti bisa menjalankan di sana melanjutkan B1
B2 ditambah Science and Math ya, ditambah terkait dengan pemahaman pendidikan tinggi di Perancis, baru setelah itu akan memilih 6 atau 7 universitas yang dikehendaki. Ya, misalnya besok itu masuk ke kota namanya Bas Normandi ya. Nah, di sana nanti hanya 1 tahun. Setelah itu mungkin akan milih ke Sorbonne, ke Paris, mungkin akan milih ke Bordeaux, ke tempat kota saya, atau mungkin ke Marseille, atau ke Lille, atau ke Lyon. Nah, itu Ya, monggo. ya. Oh ya, maaf Pak Tanto. Ya, Tadi mungkin biar punya gambaran para orang tua anak juga tentang universitas yang ada di sana. Tadi kan ada 7 yang disebut Pak Tanto yang mungkin reputasinya bagus. oh Kalau di sini kan yang di Indonesia kita tahu lah UI, UGM, enggak. UNS begitu ya. Nah kalau di sana seperti apa ininya, grade-nya atau katakanlah Enggak. mutunya? Hampir Gimana? di sana semua universitas milik pemerintah adalah terakreditasi semuanya. Hmm, Semua punya keunggulan masing-masing. Misalnya ke La Rochelle, dia berada di tepi laut oke. Atlantik, maka dia kuat dalam hal pengembangan masalah engineeringnya di kelautan gitu ya. Iya, iya. Ilmu humanioranya juga banyak berbicara Hmm, tentang kelautan, biologinya juga biologi marin dan bisa seperti itu. Kalau hmm. Sorbonne sudah tahu sendiri. Jadi eh, jarak antar universitas itu jarak kualitasnya itu ya tidak seperti di tempat kita ada Oke, klaster-klaster oke. kayak gitu. Kalau di Oke. sana hampir merata ya, 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 termasuk ya. profesornya ya tidak ada yang ngajar di sana masih S2, semuanya sudah doktor dan bisa dilihat Profesor. kualitas riset-riset mereka Hmm. ini. 7 itu bukan 7 yang terbaik maksud saya. Oke, oke. Pilihannya itu Hmm. sekali mau masuk universitas di sana itu boleh milih 7 opsi. Oke, Ya, pilihan satu tujuan. ini, pilihan dua ini, pilihan tiga ini, pilihan empat ini, sampai Ya, dengan ya. pilihan 7. Ya, Oke, itu oke. boleh dilakukan. Makanya banyak mahasiswa Indonesia yang ikut model-model matrikulasi itu akhirnya ketika mendaftarkan ke S1 pasti keterima karena B2-nya sudah dapat ya, Hmm. dan setelah itu tidak ada di sana tes ujian masuk perguruan tinggi negeri kayak kita wah susuan kayak gitu tidak ada. Wong di sana universitasnya lebih banyak daripada orang yang mendaftar, Oke, oke. kursinya lebih banyak daripada orang yang mendaftar. Ini belum Iya, saya iya. hitung yang kampus swasta ya. Iya, Artinya iya. Bapak Ibu, putra putrinya, Mas Mbak yang mau masuk boleh juga. Kalau yang negeri, wah saya nggak seneng. Saya lebih suka itu apa kayak semacam sekolah tinggi kalau di sana itu ekol Hmm. Hmm. arsitektur misalnya. Wah itu bagus banget misalnya. Dan itu saya suka yang privé di sana yang swasta misalnya. Wah itu Hmm. monggo yang gitu-gitu kan kami tidak bisa. Karena saya sangat yakin Mas setelah 1 tahun Ah. anak-anak kita di sana itu pasti mindsetnya dan cara Berubah ya. pandangnya sudah berbeda sekali dengan saat ini yang kita tidak ngerti benar Perancis yang sesungguhnya seperti apa ya. Hmm. Pendidikan tinggi apalagi kalau sudah masuk ke perguruan tingginya di sana ya, Iya, iya, iya. kehidupan kampus yang sebenarnya ya itu restoran university nih di tempat kita kan kantin mbok bon misalnya kayak gitu di sana tuh serana mbok bon meneh. Kantin itu nah makanannya ndak higienis ya Hmm. disetrap semua dan kita makan sudah benar-benar diatur pakai kartu, menunya sudah diatur yang rapi sekali, kita bisa cek menunya apa saja, kita bisa pilih mana menu yang Hmm. cocok dan seterusnya. Oke, Nah, oke. kira-kira itu Mas, kalau Iya, untuk iya. masalah biaya mungkin bisa dalam pembicaraan berikutnya, tapi yang penting sekarang kan semua sudah punya wawasan Iya. bahwa kira-kira kalau misalnya ini putra-putri saya masih kelas 10, bisa enggak ikut itu? Oke, Iya, kalau iya. sekarang kelas 12 terus mau lulus, kepengen kuliah, bisa enggak ikut itu? Oke, sudah ada jawabannya seperti itu. Oke, Nah, oke. nanti tinggal kita bicarakan teknisnya, misalnya eh, di Alfirdos jumlahnya nggak nyampe 10 Pak, ini gimana lah, nanti saya akan koordinasi dengan pihak teman-teman kedutaan, karena di Universitas Perancis yang mau menerima kelas 12 ini dikasih kuota, kalau jumlahnya sedikit, kan kelasnya hanya kelas orang Indonesia ini kan Mas, tidak akan Oke. dicampur dengan kelas yang lain kan ya. Kalaupun toh dicampur dengan kelas yang Oke. lain adalah kelas yang levelnya sama-sama A2 gitu. Tapi untuk yang kelas 12 ini memang sangat spesifik, sangat khusus Oh. sekali. Nah, sehingga Jadi satu kelas itu hanya orang Indonesia semua di Perancis besok. betul, hanya dari Hmm. teman-teman kita sendiri. Makanya saya kepingin Oke. sebenarnya idealisme saya yang berangkat ya anak-anak kita sendiri. Misalnya kalau enggak Hmm. ya
anak-anak Solo dari SMA sekitar Solo lah gitu ya. Untuk berangkat bareng kan ya orang langut banget gitu loh. Saya bisa merasakan lah ngelepas anaknya ning luar negeri kayak karo sapa pun nek mangkat dhewe, mungkin beberapa orang tua kan secara psikologis yang ini kan belum bisa ya. berat Tapi ya. kalau mungkin mangkatnya bareng-bareng, putrane Pak Oke. Imam ya melu mangkat misalnya gitu ya, Amin. putrane Pak Adi yo misalnya gitu kan sudah clear ini Iya, iya. gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu Mas Oke. Ilham, mungkin selebihnya kita bisa Oke. berdiskusi. Oke, jadi mungkin saya pertegas Pak Tanto. Jadi Ya, persyaratan utama itu tadi nggak ada yang sifatnya akademis ya, seleksi ada, akademis, ada. tapi lebih ke bahasa itu ya. Yes. Oke, oke, Ya. oke. Tapi ketika nanti di sana itu akan diberi pendalaman untuk sains dan math-nya, Matematik ya. matematiknya secara umum ya. Meskipun nanti mungkin, wah anak saya suka seni yuk. Silahkan di sana nanti kita bisa langsung konsultasikan di sana. Math-nya enggak terlalu keras-keras lagi belajar. Tapi Ya, untuk ya. syarat masuk ke universitasnya itu memang Oke, pembelajarannya harus sampai di level itu. baik. Oke, terima kasih luar biasa Pak Dr. Sutanto tadi sudah mengawali Mas. sharing diskusi kita tentang bagaimana belajar lika-liku belajar ke Prancis gitu dan tadi sudah ada jalur-jalurnya. Memang idealismenya adalah mulai dari kelas 10, 11, 12 sudah disiapkan 3 tahun ini ya, Betul. sehingga nanti betul-betul siap ketika nanti sudah lulus. Tapi Kalau perlu juga SMP, Mas. Kalau SMP ya. perlu SMP. Iya, iya. Dan tadi Pak Tanto sudah tahu gimana cara berarti nanti masuk ke kurikulum ya, kalau kalau dari Ya, kelas 10 ya. ya, Masuk betul, betul-betul betul, karena ada pelajaran bahasa Prancis gitu, betul, ada betul. maths, ada sainsnya tadi ya. Mm. Oke, saya berikan waktu untuk orang tua atau para peserta webinar kalau ada pertanyaan. Tampaknya di chat ada ini dari siapa nih? Jarod Seno ya. Izin bertanya program studi yang ada apa saja, kemudian yang populer dan banyak jadi pilihan pelajar dari Indonesia apa saja nih. Mungkin dokter bisa menjelaskan Oke. yang favorit barangkali apa pilihan dari Ya, anak-anak Indonesia ini. ya. Kalau rata-rata nih, kalau anak-anak kita berangkat ke sana tanpa melalui matrikulasi, dia tidak ngerti apa yang ada di Perancis dan dia tidak ketemu dengan konsultan-konsultan yang mudeng terkait dengan pembelajaran. Kadang hanya melalui, mohon maaf, agen-agen atau biro-biro seperti itu. Nah, seringkali saya melihat prodi yang dia pikirkan itu adalah prodi yang lazimnya ada di Indonesia. Ya, misalnya yang saya sering ketemu nih, anak-anak yang dulu saya waktu itu jadi ketua PPI di Bordeaux, ketika datang saya tanya, belajar apa Mbak? Manajemen Pak. Manajemen apa? Manajemen bisnis. Bisnis apa? Bisnis internasional. Sudah, besok saya ketemu lagi manajemen Pak, manajemen bisnis Pak, gitu-gitu. Jadi karena di Indonesia lazim itu, atau Iya, misalnya HI, hubungan internasional, misalnya gitu iya. ya. Nah di sana ada 2 sekolah bagus tentang itu, masuknya ke science politik, science po, sains politik, ilmu politik. Kalau di sini FISIP lah. Tapi di sana Iya. sudah ada jurusan sendiri, ya, yaitu tentang ilmu politik yang di dalamnya Iya. adalah belajar tentang hubungan internasional seperti itu. Nomenklaturnya berbeda, ya. Kayak saya ya, ketika pertama kali ingin S2 di sana waktu itu untungnya saya melalui pra S2 terlebih dahulu masuk ke Oke, sebuah oke. universitas. Dari situ saya masuk ke library, saya kemudian membaca literatur di mana ini loh ada di kota Bordeaux namanya Institut de Mathématiques. Jadi di dalam universitas itu ada Institut de Mathématiques. Jadi Institut ya. fokus betul ke mathematics. Iya, Dan iya, ketika iya. saya masuk, ini matematik murni ya. Bukan Pak, ini matematik terapan, terapannya banyak ke teori bilangannya, ini loh risetnya banyak unggul di urusan-urusan tentang kriptografi, penyandian, security data. Loh ini berarti ada hubungannya dengan komputer, no? Lah iya, ilmu komputer itu basisnya dari matematik. Nah dari sini ini bisa Anda pelajari. Saya putuskan saya ambil itu, Mas. Oke, Saya oke. berangkat dari Indonesia enggak ngerti. Iya, enggak Yang saya tahunya ngerti ya matematika umum ya. matematika. Wes gitu loh. Nah, makanya Oke. saya senang ketika kemudian dari pihak IV memfasilitasi jembatani ya istilahnya Iya. hal-hal seperti ini, khususnya yang kelas 12 ini di sana yang bersangkutan masih bisa
melihat kampus yang sesungguhnya. Misalnya ya Mas, Ya. ada FLASH, Fakultas Bahasa dan Ilmu Humaniora. Kalau di kita mungkin FIB ya, Fakultas Ilmu Budaya dan Bahasa ya. Di sana juga ada FLASH seperti itu. Tapi begitu saya masuk, ada di sana itu prodi bisnis internasional yang banyak orang Indonesia kuliah di sana tadi. Bahkan saya bingung, kok bisa ya Anda membuat program studi bisnis internasional di bawah Fakultas Ilmu Budaya dan Humaniora, Ilmu Bahasa dan Humaniora, saya tanya gitu. Loh, Anda salah. Yang namanya bisnis itu adalah harus mengetahui budaya mereka dulu. Kemudian kita berbisnis. Nah, kenapa Google itu yang digarap adalah bahasanya dulu, Google Translate. Kenapa Facebook itu mengambil semua bahasa-bahasa itu bisa langsung diterjemahkan? Karena dari situ kemudian kita bisa melakukan kontak-kontak komunikasi yang baik, baru bicara bisnisnya. Nah, itu melihat itu Mas Imam, saya masuk kurikulumnya, oh ya benar, 75% kontennya adalah bicara tentang gaya bahasa. Baru sisanya bicara tentang how to create your business. Kanvasnya dan seterusnya. Jadi di sini Mas bedanya ya. Jangan diperbandingkan langsung dengan Indonesia ya, jurusan-jurusan yang ada. Beberapa prodi tidak bisa apple to apple. Nggak bisa langsung makanya lebih baik kita browsing ya bahwa someday anak saya kok lebih suka ini ya, bongso kelautan ya, coba ke La Rochelle. Anak saya kok suka lebih ke arah teknik sipil tapi semuanya itu coba ke Lyon atau ke mana Montpellier misalnya kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi Dokter. Kalau hanya ingin studi S1, S2, S1-nya di Indonesia dulu, tapi ingin ikut yang A1, A2 minimal minimal bagaimana ya? Terus pembiayaannya bagaimana? Artinya ini belajar bahasa dulu sampai A2 begitu Dokter. S1-nya kan di Indo dulu, tapi ikut A1, A2. Nah, kalau yang itu monggo, kalau saya kembalikan ke Alfirdaus ya. Kalau kemudian nanti siswa kita sudah lulus menempuh S1 di Indo, tapi juga ikut kursus bahasanya A1, A2 di kampusnya Alfirdaus World Class, ya kan? Nah itu monggo kalau kebijakan yayasan bolehlah, wong itu alumni gitu ya. Itu saya sangat mendukung sehingga nanti bisa bareng-bareng di situ. Tapi untuk kemudian pergi ke S2-nya, mohon maaf saya belum bisa menggaransi hari ini untuk pasti nanti diterima di S2-nya karena kita belum bicarakan skema ini. Yang beliau sudah bicarakan adalah skema untuk S1 dulu. Nah kalau untuk S2 bisa mungkin nanti ya bareng-bareng lah berusaha apply untuk menuju kepada universitas mana, bisa dicari ya, profesornya siapa, bisa dihubungi. Mungkin secara pribadi saya bisa membantu memberikan kontak-kontak teman-teman yang ada di sana untuk kemudian nanti cocok atau tidak, berjodoh atau tidak, bidangnya apa gitu ya. Kalau bidang saya kan lebih ke arah matematik, science gitu ya. Ya mungkin saya kenal juga dengan teman-teman yang belajar ilmu sosial nanti mungkin bisa tapi tidak dalam konteks kerangka kerjasama yang kita diskusikan dengan IVI hari ini ya. Tapi itu mungkin lebih pada usaha mandiri untuk bisa ke sana. Nah, masalah pembiayaannya nanti standar saya pikir seperti yang dibuat oleh IVI tentang kursus bahasa Perancis dan ujian bahasa A1 dan ujian bahasa A2, skema pembiayaannya bisa dibersani di webnya IVI. Hanya kalau itu dilakukan kolektif di Alfirdaus, kemudian muridnya tidak pergi ke Jogja, tapi muridnya ada di Solo, sementara gurunya yang datang, lah itu kan pembiayaannya pasti akan berbeda dan kolektif. Bayangan saya harusnya lebih miring ya, Mas Imam ya. Nah itu bisa kita nanti saya mohonkan yayasan untuk bertemu langsung setelah mendapatkan data pastinya berapa orang. Kan matematiknya hitungnya kan nek bakul ya basisnya buku biro gitu ya Mas ya. Nah itu.
Itu. Oke, terima kasih. Tadi Terima kasih. pertanyaan dari Bu Lola Toyib ya, tentang tadi yang belajar bahasa. Oke, kemudian juga dari orang tua Viza Arum Pratiwi. Assalamualaikum Pak Sutanto, bagaimana dengan mahasiswa yang memakai jilbab? Apa ada isu yang tentang bullying ya? Terima kasih nih. Ya, jadi begini, memang hari-hari terakhir ini agak sensitif karena Charlie Hebdo itu ya, Hebdo Mater, Ya. majalah bulanan yang dikeluarkan oleh salah satu penerbit, dan kemarin dari pihak Atase menyampaikan kepada saya, kamu tahu sendiri kan Perancis kayak apa, ya Pak, terus kamu paham sekali kan kehidupan di sana, ya itu tidak menjadi perwakilan representatif dari orang Perancis, gitu kan. Ya saya ngerti Zinedine Zidane itu ya Zainuddin jenenge asline kan gitu kan. Kesebelasan Perancis itu ya istilahnya wong muslim semua sebenarnya kan. Kalau Mas Imam melacak satu-satu ya kebanyakan adalah orang-orang dari Maroko, dari Aljazair ya, dari Tunisia yang dulu adalah seperti kita ya. Mohon maaf, kolonialisasi dari Belanda Indonesia. Tapi kalau Maroko, Aljazair dan seterusnya itu kolonialisasi dari Prancis. Jadi mereka Frankofoni. Maka disitulah ketemunya antara agama Islam dengan budaya orang Prancis. Ya. Nah, kalau masalah jilbab, jilbab itu simbol-simbol agama. Ya, itu sudah masuk kategori simbol agama. Jadi begini Mas, ceritanya itu ketika waktu itu Menteri Pendidikannya namanya Jack Long. Pak Jack Long itu waktu itu jadi menteri di demo habis-habisan gara-gara ada peristiwa itu terjadi di Palestina yang di-shoot itu di-shooting ya oleh video kameramen dari salah satu televisi di Prancis. Isi videonya itu adalah seorang anak yang sudah dilindungi ayahnya di balik sebuah tong besar itu sudah minta maaf, ampun, jangan tembak kami. Tapi oleh sniper Israel, waktu itu masih ditembaki terus. Dan si anak itu sudah tiada akhirnya. Besok paginya terjadi demo manifestasi luar biasa. Nah, demo itu merembet ke isu-isu agama, itu ya. Besoknya anak-anak Yahudi yang pakai kupluk Yahudi jadi diserang orang, ya. Besoknya lagi gantian sinagog itu ada yang dihancurkan, gitu kan. Maka menteri di sana jadi mikir, wah lah ini urusan luar negeri ini digawar ini. Yang kedua urusan agama gini dicampur adukkan kayak begini, rusak ini tatanan negaraku, gitu kan. Nah makanya akhirnya di Prancis ya sudah, sekarang di tempat-tempat publik tolonglah hindari simbol-simbol agama itu, gitu kan. Nah sehingga saya melihat waktu itu akhirnya ya orang mencoba mendinginkan suasana itu tadi. Tapi yang terjadi hari ini Mas Imam kan sering lihat ya bagaimana sekolah mitra kita di kota Tulus namanya Alif ya, anak-anaknya, guru-gurunya semuanya berjilbab, tidak ada masalah. Ya, dan saya dulu juga punya teman di kelas berkerudung dari Maroko juga tidak ada masalah ya. Termasuk ada juga yang berkerudung tapi dimodifikasi dengan kerudung-kerudung yang lebih tidak berburka atau kerudung besar seperti itu ya, yang tidak menampakkan benar seperti itu, akhirnya menjadi jalan-jalan tengah seperti itu. Tapi sekali lagi kalau saya melihat yang saya rasakan sendiri, masyarakat di sana itu sangat respect, sangat menghormati keberagaman, keberbedaan. Ya, dan saya mohon maaf sekali saya harus menyampaikan. Saya mohon maaf sekali harus menyampaikan. Ya, mohon maaf banget ya. Kalau Bapak Ibu ke Paris, ke stasiun Montparnasse, kemudian nanti sering ada yang sambat, aduh tasku hilang nih, aduh aku kecopetan ini, ya
Nah, itu yang melakukan kebanyakan adalah mereka-mereka yang diduga benar ketika ketemu benar adalah orang-orang saudara-saudara kita itu tadi. Oh, Ya, malah ya. karena mereka imigran datang dari negaranya, ya kadang Oke. kesulitan mencari pekerjaan yang benar, ya. Nah, ini kan membawa image yang tidak bagus sebenarnya. Ya, iya. Nah, sementara kalau kita datang ke sana, kamu dari Indonesia ya? Iya. Muslim ya? Iya. Wah, itu luar biasa. Negerimu itu negeri Islam tapi damai semuanya. Tidak pernah ada perang, tidak pernah ada itu. Itu yang terjadi. Dan kita kalau sholat di masjid selalu disapa, selalu diminta untuk memberikan narasi-narasi, diskusi dengan mereka. Itu luar biasa, betul. Oke. Kita ini umat Islam yang betul-betul hebat. Keberagaman yang ada di kita itu mampu dipersatukan semua. Dan negara-negara di luar itu kalau melihat Islam Indonesia itu sangat berbeda dengan Islam di Timur Tengah. Ini yang harus benar-benar kita camkan loh. Tapi kita tidak pernah ngerti ini, malah mau ikut-ikutan yang di Timur Tengah lah, itu jadi salah. Ya, Ya, kita ada budaya yang berakulturasi dengan agama yang datang ke tempat kita. Nah, ini oke. yang hari ini sangat-sangat dihargai oleh mereka. Ya, sangat dihargai oleh mereka. Ya, mohon maaf saya pulang ke Indonesia, semua alat sholat saya, semua pakaian sholat saya diminta oleh teman-teman saya lab untuk sebagai kenang-kenangan. Termasuk sajadah saya. Ya. Ya, ya. Kenapa? Karena mereka bisa melihat sendiri selama hampir 4-5 tahun kami berinteraksi, tidak ada urusan-urusan seperti itu. Ya, ya. Urusannya adalah bicara karya, tapi Karya. ketika pada jam sholat, saya dikasih kesempatan oleh mereka. Monggo silahkan kamu berdoa. Tolong ya, saya juga didoakan, sampaikan ke Tuhanmu ya, kalau saya juga orang yang Oke. baik. Ya. Seperti Dan itu, Mas Imam. dan tampaknya sampai sekarang nggak berubah ya, tetap kondusif ya dalam hal seperti ini isu-isu agama ya. Tidak ada masalah. Saya Oke, siap. melihat kalau di Eropa itu hari ini yang setiap kota ada masjid itu ya di Perancis, Mas. Oh malah ya. Oke, oke, siap, Iya. siap. Ya. Kalau jenengan nyari makanan halal ya di sana sudah banyak kebab. Oke, Yang siap. jualan adalah saudara-saudara kita dan Ya, bukanya 24 jam. ya, ya, ya. Gitu ya. Oke, ini tadi ada pertanyaan lanjutan ya. Kalau dari Bu Lola Thoyib nih, kalau Ananda ternyata harus gabung, maksudnya gabung 1 tahun Gap ya? years. Gap Gap years. year. Oke. Waktu menunggu Waktu 1 tahun. menunggu, oke ya. Waktu menunggu 1 tahun untuk universitas Tahun tahun depan. depan, ingin ikut program yang di Prancis Perancis. tadi ya. Oke, gimana biayanya gimana? Ini memang sering disebut soal biaya ini. Ya, ini Prof Tanto bisa enggak ini? Iya, saya kasih gambaran global dulu ya Pak, Ya, Pak siapa? Pak Imam ya. ya, ya, ya. Global kalau hidup sehari-hari kemudian ditambahkan persiapan apa itu bahasa Bahasa ya, ya, 1 tahun. terus ditambahkan juga Pak SPP yang ada di sana misalnya gitu ya. Ya, Itu kalau secara total untuk 1 tahun ya Bu, mohon maaf kalau nanti kurang tepat, tapi nanti ya, rinciannya ya. bisa kami haturkan. Misalnya dengan asumsi kurs 1 euro itu hari ini kan 16.000. Mohon maaf yang lain di mute dulu ya, karena ini admin kita memang kita buka. Mohon maaf yang lain bisa di mute. Oke, kalau saya pakai kurs itu 16.800 ya, kurang lebihnya hari ini kan sekitar Hari ini itu. ya. J. Maka kalau yang 1 tahun itu di sana itu mungkin akan habis itu sampai ke asuransi ya, asuransi tempat tinggal, asuransi kecelakaan, kemudian untuk penginapan itu 1 tahun rata-rata sekitar 38 jutaan lah kalau saya kurs 1 tahun. Jadi 38 itu saya bagi 12 bisa dihitung per bulannya nggih. Nah, itu sudah include itu termasuk biaya visa dan seterusnya. Kemarin saya hitung dengan Pak Philip itu jatuhnya sekitar 100-an juta. 1 tahun. 1 tahun. Ya. Jadi 1 tahun hidup di sana, kuliah di sana, sudah ada
kamar kos ya. Kamar kosnya jangan dibayangkan kayak kos-kosan di UNS ya Mas Imam. Iya, iya, iya. Ini kalau di kita Kelas namanya hotel ya. apartemen ya, Apartemen. apartemen. Ya, Iya, iya. apartemen untuk student. Ya, apartemen untuk student nanti akan masuknya biasanya September. Berarti kalau 1 tahun kan September 2001 sampai 2002. Iya, Ya, iya. nah itu akan tinggal di kos itu tadi, di Iya. apartemen itu tadi. Kemudian asuransi itu kalau tidak keliru sekitar 60-an euro ya. Tapi sudah aman, mau sakit apa, mohon maaf, mau Jaminan ya. kecelakaan apa, termasuk itu biasanya asuransi kos kita. Jadi kalau di kos kita mungkin, mohon maaf ada kebakaran atau ada apa, kita tidak menanggung lagi penderitaan di sana. Itu sudah di cover oleh pihak asuransinya, misalnya seperti itu ya. Nah itu Mas, Oke. itu juga sudah include SPP untuk 1 tahun menjadi mahasiswa di universitas tersebut. Jadi statusnya sudah mahasiswa, sudah punya fasilitas kalau di kita kartu OSIS atau Kartu kartu mahasiswa. mahasiswa ya, kartu mahasiswa, karena kartu mahasiswa atau kartu OSIS di sana itu sakti Mas. Mau naik bis dapat diskon, mau makan dapat diskon. Jadi benar-benar surganya untuk student lah, untuk mahasiswa betul. Jadi kartu mahasiswa itu biasanya 170-an euro kalau enggak keliru itu. Iya, iya. Itu sudah di dalamnya kita dapat fasilitas itu, termasuk juga biaya untuk ujian B1 dan ujian B2-nya. Karena itu yang menyelenggarakan kan resmi dari pihak Delft, sehingga harus berbayar di sana itu sekitar 100-an. Wes ping pindho. Dek iki tetes sakit wes 2 kali dalam seminggu. Gak apa-apa. Masker rasa kangen nih, Hari Senin yang lalu udah ke sini lagi. Aduh, ini para peserta mohon bisa di mute ya. Senin. Ini ke sini lagi. Senin, apa Senin? Sebentar, ini admin saya baru keluar, saya. Oke. 3 kali seminggu. Kemarin Senin udah ke sini. Kemarin kan ke sini. Pemirsa saya ngetake budela sini mangsamu. Teman. Sebentar. Kita ada ke lo. Nganyele kowe. Oke. Waalaikumsalam Bang Pentot. Lewat host saja Mas yang sebentar, ya ini saya harus admin saya baru keluar, sebentar, saya tak masuk ke komputer. Udah Pentot. Sambil menunggu tadi mungkin pertanyaan saya bisa baca sekarang di sini dari kelas 11B ya, Ara Prairi. Selamat pagi, izin bertanya Pak Sutanto, saya bacakan. Jika saya sekarang duduk di kelas 11, strategi apa yang harus saya lakukan untuk mencapai B2 saat lulus SMA? Ya, kalau saya strateginya memang harus yang pertama diukur dulu menjadi baseline. Mbak atau Mas Ara ini sekarang posisinya sudah bisa sampai A berapa? Kalau masih A0 berarti kan harus berjuang A1, A2, B1, B2 ya dalam waktu 2 tahun ya kan, kelas 11 dan kelas 12 gitu kan. Nah, maka saya menganjurkan yang pertama diukur dulu sekarang baseline-nya ada di mana, kemampuan dasar sekarang ada di mana. Saya dengar dulu di Al-Firdaus itu ada guru bahasa Perancis, sehingga paling tidak sudah mulai kenal lah kata-kata Perancis dan mungkin masalah grammar, masalah conversation yang ada liaisonnya dan seterusnya itu sudah kenal lah paling tidak ya. Nah itu yang pertama. Setelah diukur itu baru kemudian bisa mengetahui kalau ternyata A1 saja berani ini Pak, saya 1 bulan belajar, wong kemarin sudah ada guru bahasa Perancis, terus kemudian saya nanti tak ikut ujian. Nah ini poin yang kedua, uji cobakan untuk ikut A1 atau A2 ke IV di Jogja. Uji cobakan ke sana. Nanti dari situ jenengan bisa ngerti, oh Pak ya, aku lulus A1 ini.
Oh, ternyata A1 saja saya ternyata belum bisa meskipun sudah belajar dengan Bapak atau Ibu guru bahasa Prancis kemarin. Nah, dari sini baru ngukur baseline yang sesungguhnya. Ya. Jadi saya sangat sarankan cobalah ikut ujian resmi A1 A2 atau kalau enggak ikut ujian resmi sekarang download dulu yuk soal-soal A1 A2 itu kayak apa ya. Dicoba digarap dewe terus dikonsultasikan ke Bapak Ibu guru bahasa misalnya, oh ternyata wis iso Mas, wis besok langsung ujian A1 A2 wae lah. Berarti kan sudah selesai ya itu Pak Imam ya untuk kelas 10-nya sudah beres, tinggal kelas 12 fokus mendalami pengembangan pengembangan pendalaman bahasa untuk persiapan ujian B1-nya misalnya gitu. Oh ya Pak Tanto, sedikit tentang bahasa ya. Sebenarnya kalau mungkin ya di siswa kita kalau bahasa Inggris mungkin banyak yang sudah lumayan ya. Artinya Ya. bahasa Inggris kan bahasa internasional. Nah ketika nanti belajar bahasa Perancis tapi basic bahasa Inggris sudah bagus, itu lebih cepat ya daripada yang Inggrisnya mungkin masih gimana. Kalau Pak Tanto dulu belajar bahasa Perancis yang basicnya itu apa dulu sih? Apa bahasa Inggrisnya harus keren dulu atau gimana ini Pak Oh, Tanto? enggak ada. Enggak Oh ada. enggak ada. Enggak ada. Jadi Enggak ada memang relevansinya ya? keduanya punya akar bahasa yang sama yaitu bahasa Latin. Oke. Ya, jadi makanya kalau bisa menguasai bahasa Latin itu bagus. Kalau mau belajar bahasa Spanyol, Itali, Prancis itu berdekatan semua. Berdekatan. Ya. Oke, oke. Ya, un, dos, tres, ya. Itu bahasa Spanyol. Kalau Prancis un, deux, trois. Ya, Oke. kalau Itali kan numero uno, nomor satu. Iya, iya. Iya, iya. Nah, ini masalah pengucapan, tapi Iya. akar bahasanya itu sama, Mas. Oke, oke. Hanya kalau bahasa Inggris, Inggris posisinya di utara. Lewat perjalanan ini agak berubah. Begitu bicara orang Inggrisnya jadi one, ya. Orang Itali ngomong uno, ya. Orang Spanyol ngomong un, ya. Nah, buat anak-anak yang bisa melakukan apa ya, mencari similarity seperti ini, itu mudah sekali. Jadi misalnya jenengan bicara, saya kemarin jalan-jalan ke trotoar. Trotoar ini bahasa apa? Bahasa Indonesia apa bukan? Indonesia Pak. Apa definisinya? Tempat untuk jalan kaki. Sama di Perancis juga le trottoir. Nah, bedanya lagi bahasa Perancis itu kayak bahasa Arab, ada artikelnya. Le, la, misalnya kayak gitu ya. Nah, berarti di sini untuk membedakan apa? Kalau le itu laki-laki, kalau la itu perempuan. Jadi kata benda itu ada jenis kelaminnya. Gitu. Oke. Jadi saya tidak bisa menyimpulkan kalau speak English-nya sudah bagus, kemudian nanti ke dalam bahasa Prancisnya pasti juga akan bagus. Saya belum bisa menarik garis kesimpulan itu, Mas. Tapi saya melihat banyak akar katanya yang sama, yaitu berakar kata dari bahasa Latin. Seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Izin bertanya Pak Sutanto, jadi proses belajar mengajar di kelas tidak menggunakan bahasa Inggris ya, tapi bahasa Prancis. Ya tadi sempat disinggung ya tentang bahasa. Apakah di sana juga ada universitas yang memang untuk hanya tidak harus mengharuskan mahasiswanya pintar bahasa Prancis, tapi juga bisa Inggris gitu. Mungkin Pak Tanto bisa menjelaskan. Barangkali itu arahnya pertanyaannya. Kalau itu masuk ke kelas internasional. Sekarang beberapa kampus sudah memulai kelas internasional. Bisa di searching di internet, di kampus mana dan di prodi apa yang membuka kelas internasional. Itu bisa biasanya paketnya berbahasa Inggris dalam pembelajarannya. Tapi, mohon maaf, ketika keluar dari kelas, kalau kita hanya berbekal bahasa Inggris masuk Perancis, arep tuku sego pecel itu kesulitan bener, ngomongnya piye iki. Oke. Jadi untuk kehidupan sehari-hari, Mas, saya harus matur dalam sejarahnya ada namanya La Guerre de Cent Ans. La Guerre itu perang, de itu of, song itu 100, ons itu adalah tahun. Jadi ada perang 100 tahun antara Inggris dengan Perancis. Nah, ini yang kemudian membekas sampai hari ini mau mengatakan Inggris itu bahasa internasional. Orang Perancis bilang no, bahasa Perancis itu bahasa internasional. Maka Ratu Elizabeth ketika datang ke Perancis, setiap 14 Juli misalnya memperingati Hari Kemerdekaan Perancis, dia memberikan sambutan
menggunakan bahasa Perancis. Oke. Nah, Presiden Perancis datang ke parlemen Inggris, dia harus ngomong pakai bahasa Inggris. Gantian seperti itu. Jadi sama-sama mereka merasa negara besar. Ya, Mereka tidak mau kemudian, aku bahkan nganggo bahasa Inggris, enggak bisa, enggak mau. Iya. Nah, akhirnya di jalan-jalan kalau kita tidak menguasai untuk kehidupan sehari-hari, padahal kalau saya lihat di kampus ini kan waktu kita hanya berapa persen dibandingkan kita hidup sehari-hari berinteraksi dengan teman-teman, berinteraksi dengan masyarakat di sana. Nah, kok kayaknya bahasa Perancis masih tetap harus dikuasai. Betul, makanya kenapa tadi dari pihak kedutaan menganjurkan untuk tetap B2 itu harus jalan gitu. Karena itu tadi Mas, saya ngelihat orang Indonesia itu, saya enggak ngerti, mungkin karena suasana di sini ya, kon kerja males, kon ngopo-ngopo mager gitu. Tapi begitu sampai di sana itu pekerja keras kabeh Mas. Masuk laboratorium itu jam 9 malam, jam 10 pada belum pulang. Profesor-profesor sampai bingung, wong Indonesia kira diudel ya. Wah, kerjanya sampai luar biasa, dan hampir semua orang mahasiswa kita itu dikasih kunci lab. Engkau masuk, wis silahkan kamu keluar tutup sendiri misalnya kayak gitu. Nah, saya ngelihat pekerja keras semuanya. Hingga akhirnya banyak yang ketika mereka mengambil S1 di sana, kemudian sudah kenal budayanya, sudah kenal baik dengan program studinya, sudah kenal baik dengan orang sekitarnya, rata-rata leading untuk bisa mendapatkan beasiswa S2 maupun S3-nya. Oke. Ketika S1-nya ditempuh di sana. Ini saya hanya bicara probabilitas nih. Sebagian besar mereka yang mengambil S1 di sana, rata-rata sudah bisa menyiapkan diri untuk berkompetisi mengambil beasiswa. Nah, beasiswa ini Bapak Ibu ada yang diselenggarakan, disediakan oleh pemerintah Prancis ya, melalui kedutaan. Misalnya dulu ada namanya BGF, Bourse Gouvernement Français, Scholarship from French Government ya. Tapi kemudian ada juga mahasiswa saya itu banyak yang dapat beasiswa dari pemerintah provinsi. Di mana universitasnya ada di situ. Itu menyediakan juga fasilitas seperti itu, beasiswa itu. Nah, banyak mahasiswa kita beasiswa sendiri. Beasiswa sendiri itu gini Mas, ya ada jatah dari orang tua. Tapi begitu wis bahasa Prancis cas-cis-cus ya, konco-koncone ya wis apian. Wong Indonesia itu menang bener-bener apian di sana. Di sini ya wis guyu, diladai ya wis guyu. Mbah apa ora mudeng atau gimana, atau kayak sering guyu lah wong Indonesia itu. Nah, akhirnya disenengin dengan di sana. Akhirnya Mas, nanti saya bisa tunjukkan di La Rochelle itu. Kafe-kafe biasanya kan ada terasnya itu. Iya, depannya. Dan di teras itu kan digelar ada kursi, ada meja. Kalau sudah tutup, kursi mejanya itu harus diangkat, dikukuti, kemudian dibersihkan dan semuanya. Itu pekerjanya adalah mahasiswa-mahasiswa dari Indonesia. Sudah di kafling-kafling. Kafe yang sana saya ya, kafe yang sana. Saya itu kerjanya pagi, buka, terus nanti malam nutupi. Di antara pagi malam mereka pergi ke kampus kuliah. Nah, dari pendapatan itu dikelompokkan, itu yang sering disebut sebagai beasiswa mandiri. Oke. Ya, selain itu ada sih pekerjaan lain, cuma saya sangat menyarankan untuk di awal-awal jangan berpikir itu dulu, tapi dalami dulu ilmunya, dalami bahasanya, ya. Nanti insya Allah yang kayak gitu ada, cuma ya mesti harus pintar-pintar membawa diri, karena tujuan kita ke sana kan bukan untuk kerja. Jadi kita masih punya hak untuk jam bekerja, ya, dipersilahkan kalau memang menginginkan seperti itu. Ini pertanyaan seperti yang dijelaskan Pak Tanto nih, part-time job. Iya, saya dulu itu pemetik anggur. Saya kalau pas liburan musim panas tidak ada aktivitas di kampus, pas sedang musim panen anggur, saya dulu membantu memetik anggur. Saya juga suka membantu tetangga-tetangga dalam satu apartemen itu yang pergi berlibur, sementara saya tidak bisa pulang ke Indo. Maka saya dikasih kunci apartemen dia untuk membersihkan dan memberi makan kucing, ikan di akuariumnya. Lah nanti saya setiap minggu dijatah
belanjaan dalam bentuk barang, tidak dalam bentuk uang oleh beliau. Tapi beliau ngerti yang saya belanjakan adalah ini, itu biasanya senilai belanjaan saya selama 1 minggu, Mas. Itu yang saya ambil karena memang tidak mengganggu saya kuliah. Waktu kuliah. Ya. Yang kedua saya ambil karena tetangga-tetangga saya dalam satu apartemen itu kan ada 8 atau 9 lantai waktu itu ya, yang 10 di atas nggak dipakai. Itu setiap pagi kalau keluar lewat lift, bertegur sapa pagi, akhirnya ya kenal, terus kalau mencuci baju di tempat pencucian apartemen bareng-bareng gitu, saling ngobrol-ngobrol gitu. Nah itu semua akan tergantung pada kita. Itu yang saya sebut dengan social capital. Maka Bapak Ibu lebih disiapkan hal-hal seperti ini. Anak-anak kita berinteraksi, ya berkomunikasi, ya kapital-kapital sosial seperti ini, kemampuan berdiplomasi, ya itu penting sekali. Nah, sehingga kalau mau bicara part-time job, ya itu tidak kemudian tiba-tiba akan datang begitu. Itu adalah bagian dari proses kita bersosialisasi, berinteraksi itu tadi. Itu Mas. Pak Tanto, kita tahu kalau tadi biaya kuliah ke luar negeri kalau nggak beasiswa kan cuma lumayan tinggi ya, tadi di angka 100 juta per tahun ya. Tapi mungkin orang tua berharap ada jaminan cepat lulusnya. Tadi kalau Pak Tanto S1 saja S2 1 tahun sekian ya. Kalau di Indonesia kan bisa 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Nah, apakah di sana itu untuk lulus mahasiswa itu cukup mudah ya? Artinya jaminan lulus 3 tahun lulus gitu misalkan S1-nya. Atau bagaimana? Artinya kan orang tua juga akan menakar biaya sampai bertahun-tahun itu gitu loh. Ya, 3 tahun S1 itu harus lulus, itu udah paket. Harus lulus. Paket harus lulus ya? Iya. Iya. Kalau S2 itu kalau memang tidak lulus, kita masih dikasih kesempatan lagi 1 tahun untuk mengulang ratrape istilahnya ya, pengulangan gitu. Tapi saya melihat begini loh, kita ini kan problemnya kalau di Indonesia, sing marai suwe ku opo, kayak S1 itu ya, itu nulis skripsi. Terus saya cari lagi, nulis skripsi sing marai suwe itu apa? Riset sing marai suwe itu apa? Golek data. Golek datamu neng di praktikum neng lab. Labnya nek pora, ndak ada antri alatnya. Lah di sana itu loh, alatnya luwih akeh timbangan sing ngarep nge-lab. Ya. Nah seperti itu, bahkan misalnya data-data dalam bentuk simulasi, kita mau cari data 1 juta data semua, itu di laboratorium sudah ada semua Mas. Kemudian studi literatur misalnya ya, jenengan misalnya kayak nyari Scopus, nyari macam-macam, nah di sana dibuka open gratis kabeh kok. Nah, di Indonesia baru kemarin UNS itu melanggan itu. Ya memang melanggannya harganya kan 2 miliar. Nah di sana itu bicara investasi pendidikan kan lebih dahulu dibandingkan Indonesia ya. Mereka tahun 1800 sudah mulai bicara membangun Notre Dame sebagai bagian dari university. Lah awake dhewe iki lagi wingi sore membangun UGM. Ya kan? Nah, keterlambatan ini mau tidak mau harus kita jujur mengatakan ya mereka lebih settle dalam hal urusan-urusan seperti itu. Ya. Nah, itu loh Mas, kalau kita jujur merunut ya orang kita belajar ini dituntut macam-macam tapi kadang fasilitas tidak mengikuti. Kalau mau kita dapat fasilitas yang bagus nek di Indonesia harus bayar sing larang. Misalnya kayak gitu ya. Nah, kalau di sana enggak boleh, semua pendidikan itu sama. Semua memang harus punya hak mendapatkan pendidikan yang sama. Nah, kemudian saya berhipotesa tadi mengatakan bahwa orang kita itu bekerja keras ketika sampai di sana. Kebanyakan tidak ada yang modelnya adalah ogah-ogahan, apalagi mohon maaf ya, saya lihat yang beasiswa mandiri sampai di sana itu ada semacam perenungan yang bagus gitu. Saya enggak mau bebani orang tua, saya pengen betul gini gitu. Sering itu tahun ketiga tahun ini sudah orang tuanya sudah enggak ngirimi lagi, dia sudah bisa mandiri ya. Istilahnya debrouiller ya. Kalau di sana kan biasa naik sepeda, enggak kayak di sini semua diantar pakai mobil. Nah, anak-anak Indonesia itu juga sama, yang lulus pergi sepedanya diwariske ning adik-adike.
Oh, lokasinya diwariskan. Nah, gitu akhirnya kita untuk hidup sehari-hari sudah ada lah fasilitas. ya, ya. Halo, Pak Tanto. Ya, oke. Kayaknya koneksinya Pak Tanto ini tidak bagus ya, atau mungkin drop laptopnya atau HP-nya ya. Oke, kita menunggu sejenak. Dan Bapak Ibu para peserta webinar boleh bertanya juga di chat Zoom ini ya. Dan nanti mungkin bagi orang tua atau anak-anak yang belum gabung di Zoom bisa melihat tayangan ini ya di YouTube di channel Alfredos World Class Islamic School. Dan kita masih di sini untuk belajar tentang bagaimana kuliah di Prancis itu mudah ya. Artinya banyak peluang yang bisa kita dapatkan karena memang sekarang ini sangat terbuka ya dan transparan, termasuk pembiayaannya seperti apa, termasuk persyaratannya kayak apa, dan itu semua bisa diketahui, bahkan kita siapkan jauh-jauh hari ya. Tadi Pak Tanto menjelaskan memang ini semacam kayak program yang harus disiapkan 3 tahun sebelumnya atau katakanlah dari kelas 10, 11, 12 sehingga ini kayak masuk ke pembelajaran, masuk ke kurikulum pembelajarannya sehingga di sana ada pembelajaran bahasa Perancis ya. Kemudian juga ada tadi matematika, ada sainsnya juga diajarkan supaya ini menjadi bekal para calon mahasiswa ini untuk kuliah di Prancis. Ya memang masalah bahasa Prancis itu menjadi persyaratan yang kayaknya menjadi mutlak ya. Meskipun ada kelas-kelas internasional tadi dijelaskan oleh Pak Tanto yang juga pakai bahasa Inggris. Tetapi begitu keluar kelas, tuntutannya adalah bahasa Perancis. Karena memang itu menjadi bahasa nasional Perancis yang mau tidak mau, ya kita yang mendatangi negara itu harus ya ikut ya, harus tahu supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik. Oke, saya masih menunggu Pak Tanto yang kayaknya ini out ya, keluar dari Zoom ya. Ya, mungkin tadi bisa jadi drop baterainya atau sinyalnya ya. Ya, kita menunggu kehadiran Pak Tanto. Oke, dan yang pasti selain nanti kita ada webinar begini akan kita tindak lanjuti ya. Karena memang tentu ini menjadi wilayah dari yayasan barangkali ya, Yayasan Al-Firdaus dan juga dari pihak manajemen Al-Firdaus ya yang ada di Sekolah Menengah Al-Firdaus untuk bisa bagaimana menindaklanjuti program. Paling penting memang ini ya, sebenarnya anak-anak yang tertarik belajar ke Prancis, ke luar negeri, harus kita ini ya, asesmen atau katakanlah kita data begitu, supaya nanti kita benar-benar siapkan. Termasuk tadi kalau ada kursus bahasa Prancis, kelas-kelas bahasa Prancis, yang tadi mendatangkan tutor. Ya. Oke Pak Tanto sudah gabung ya. Halo Pak Tanto, oke. Ya, Pak Tanto baru koneksi lagi. Oke, masih Siap, oke. sorry. Kenapa Pak Tanto? Ini Out of pakai Zoom. listrik genset ini di Oh kampus iya. saya soalnya. Oke, siap, siap. Saya kaget tadi Pak Tanto, kok tahu-tahu ngilang ini. Langsung pergi ke Prancis tadi. Kirain terbang langsung ke Prancis ya. Oke, ini ada yang bertanya lagi Pak Tanto ya. Saat S1 di sana kesempatan untuk tadi sudah ya. Oke, oke. Oke, silakan Bapak Ibu peserta lain mungkin bisa bertanya lebih lanjut. Oke, Pak Tanto. Katakanlah hal yang bisa kita create langsung setelah ini ya, setelah acara ini. Tadi kan Pak Tanto mengatakan ada MOU segala, ada macam-macam gitu ya. Nah, usulan Pak Tanto ke sekolah Al-Firdaus itu seperti apa? Atau kita akan mendata dulu anak-anak yang tertarik belajar ke Perancis atau bagaimana ini langkah-langkah yang tepat begitu? Dan menurut saya juga penting untuk tadi orang kadang mungkin ya anak-anak kita nggak tahu persis tentang Perancis itu kayak apa, universitas sana kayak apa kualitasnya. Nah, mungkin apa perlu di semacam ada edukasi tentang
kuliah di Perancis seperti apa begitu, atau bagaimana nih langkah-langkah yang untuk Kalau saya ya Mas, langkah ah, yang clear adalah ah, memang tidak gampang memutuskan untuk studi lanjut ke luar negeri, tapi kalau memang itu sudah menjadi cita-cita, ini yang mulai harus eh, kita siapkan benar, gitu ya. oke. Mm-mm. Menjadi sulit karena memang kita tidak pernah siap Oke. dan kita tidak pernah menyiapkan. Iya, Itu iya. yang saya sebut sulit. Mm-mm. Hal-hal yang disiapkan dengan bagus pasti tidak akan ada kesulitan di belakang Mm-mm. hari, itu yang penting. Mm-mm. Nah, makanya saya mau menyampaikan ini adalah bicara mempersiapkan diri, ya, Oke. mengurai kesulitan-kesulitan yang ada maupun yang bakal ada. Mm. Ya, nah makanya kalau memang Al-Firdaus bisa menjembatani, memfasilitasi sivitas akademinya untuk melakukan hal ini, menyiapkan, mengurai masalah-masalah yang ada maupun masalah-masalah yang bakal ada, saya pikir persiapannya akan menjadi selesai. Ya, Mm. masalah yang ada gimana? Bahasanya menguasai. Masalah yang bakal ada misalnya masalah Mm. keuangan, ya itu kan akan jadi masalah kalau kemudian misalnya mikirnya engkau anakku ning kono ben kerja wae misalnya kayak gitu. Iya, iya. Itu kan akan jadi masalah ke depannya. Nah, itu Iya, kan iya, bisa iya. didiskusikan Oke, dengan oke. seperti tadi gambaran-gambaran saya seperti itu ya. Mm-mm. Nah, itu tadi. Jadi buat saya adalah persiapan itu mengurai masalah yang apa diselesaikan, Mm-mm. ya, Oke, oke. mengurai, memprediksi kira-kira masalah yang akan terjadi apa, itu yang kemudian ditanyakan. Nah, kalau saya narasumber dalam hal ini mungkin tidak cukup, eh, mungkin Al-Firdaus nanti bisa saya ajak ketemu dengan pihak IVI, IV tadi ya. ya, untuk kemudian diundang seperti begini, tapi sudah bertemu dengan kita-kita. Mm-mm. Oke. Ya, ini tampaknya dari Pak Tanto sinyalnya juga kembali bermasalah kayaknya. Oke, kita nunggu ya. Tadi kata-kata terakhir Pak Tanto di sesi ini ya tentang mau mengundang pihak IFI tadi, Institut Francis Indonesia, untuk bisa menjembatani ya kebutuhan dari sekolah Al-Firdaus, kemudian tentang tadi tentu akan bicara tentang persyaratannya nanti kayak apa dan pembiayaannya itu yang memang harus Ya. juga. Oke, Pak Tanto sudah gabung lagi? Ya, ya, ya. Nah, itu mungkin kita Heeh. bisa undang Mm-mm. dari teman di IVI Jakarta Oke. untuk kemudian berdiskusi seperti begini ya. Mhm. Saya mendengar di Lab School di Jakarta Mhm. itu juga ada program Friends Track seperti ini ya, Hmm. memberangkatkan 20-an siswanya untuk studi Mhm. S1 ke sana. Saya mendengar dan melihat itu sangat bagus banget dan ternyata untuk sampai di poin itu berdiskusi kayak begini itu sampai 8 kali Hmm. berseminar apa Iya, iya, iya. istilahnya Mhm. menggunakan Zoom begini itu Heeh, heeh. waktu itu belum pandemi ya, Iya, iya. bertatap muka dengan orang tua, bertanya kiri kanan gitu, dan yang datang adalah dari atas bahasa dan budaya sendiri yang Oke. mendatangi ke sekolah tersebut untuk berdialog, Hmm. berdiskusi. Itu saya diceritani sampai 8 kali. 8 kali ya. Sampai Eh, akhirnya orang tua mantap betul ya, Oh, yakin. nah setelah itu baru angkatan-angkatan berikutnya sudah punya pola, sudah punya sistem. Apalagi Hmm. pertama kali memberangkatkan kan pasti banyak orang tua yang bertanya-tanya dan sudah tapi begitu tahun pertama loh sudah sukses, sudah berhasil, tahun keduanya Hmm. dengan cepat sekali bisa nyambung. Nah itu Mas, jadi monggo Oke. sekiranya memang nantinya di Al-Firdaus ini ketemu dengan Bapak Ibu yang akhirnya mulai serius Iya. untuk mempelajari, mempersiapkan ini, sekiranya saya atau kita semua tidak bisa memberikan jawaban-jawaban yang plong istilahnya gitu, Iya. saya pikir kita bisa undang dari pihak kedutaan, dari IVI untuk bisa menyampaikan
langsung ke depan Bapak Ibu, dan saya sangat salut teman-teman di kedutaan itu yang ditempatkan di Indonesia, bahasa Indonesianya jago semuanya, sehingga tidak ada kendala komunikasi ya. untuk berdialog lancar seperti ini. Atas beliau, Direktur IVI sendiri, bahasa Indonesianya keren. Oke, siap. Itu Mas Imam. Ya. Oke, terima kasih Pak Tanto. Ini sudah jam 10.39, mungkin masih ada waktu untuk kita diskusi lagi, silakan ya. Mungkin dari Bapak Ibu yang masih gabung, orang tua, anak-anak. Saya ingin mendengar suara anak ini, mungkin ada, silakan kalau ingin bertanya langsung ke Pak Tanto, tidak melalui chat tapi langsung. Atau dari guru-guru Al-Firdaus, kayaknya juga ada. Kami persilakan. Kita unmute semua mungkin admin. Kalau ada yang mau melambaikan tangan silakan. Ya, kita masih, Pak Tanto masih ada waktu sampai jam berapa Pak Tanto? Ngomong, saya bisa sampai jam 11-an. Jam 11-an ya, kita sepakati sampai jam 11 kalau ada. Oke. Silakan anak-anak boleh. Yuk, saya ingin mendengar suara anak ini dari siswa kelas 12 atau kelas 11 ya, silakan juga. Atau orang tua. Pak Imam. Oh ya, Bu Lola. Apa kabar Bu Lola? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat Bu Terima Lola. kasih. Iya. Alhamdulillah. Siap. Ini saya pakai helm karena ada di outdoor di resto saya lagi bersih-bersih. Siap. Keren ya. Ada yang mau disampaikan, Bu Lola? Silakan. Iya, terima kasih Pak Tanto. Assalamualaikum. Aduh, dari tadi belum. Dan semua juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anak yang ada di sini. Siap. Tertarik Pak Tanto, tertarik sekali. Iya. Cuman permasalahannya ini kan, ini saya egois ya, untuk Jasmine ya, untuk Siaga ya. Siap. Nggak apa-apa. Dia kan memang rencana mau kuliah di sini dulu. Nah, jadi ketertarikannya dia untuk ke Perancis itu kalau di sini nggak diterima. jadi gitu loh. Second choice ya. Terus terang karena dia memang kalau nggak salah di Al-Firdaus juga apa istilahnya additional apa istilahnya itu apa tuh bahasa yang di Al-Firdaus itu dia ambil Perancis juga kalau nggak salah. Nah, jadi terus terang kebutuhannya Jasmine, dia sangat ingin banget menguasai bahasa Perancis. Kemudian ingin banget ke sana gitu ya. Tetapi kan kendalanya dia juga harus mempersiapkan masa depannya dia kuliah, dan prodi yang dia pilih masih ya, ini masih galau, tetapi pilihannya masih di kedokteran dan biologi. Jadi saya malah minta saran kepada Pak Tanto gitu loh. What should we do? What should we think about Jasmine for this moment gitu loh. Jadi saya juga ikut galau, tetapi ketertarikan dia begitu Pak Tanto kasih informasi bahwa ada kerjasama dengan apa namanya kedutaan Prancis gitu. Bayangannya dia, wah, aku bisa sekolah gratis nih mah ke Prancis. Gitu Pak Tanto. Jadi bagaimana saya harus menyikapi kondisi ini. Gitu Pak Tanto dan Mas Imam. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Lola. Iya, silakan Pak Tanto. Jadi sebenarnya sama ya kegalauan ini dengan kegalauan saya. Anak saya juga kelas 3 SMA. Sama orang tua ya. Anak saya juga kelas 12. Kalian juga sama mikir seperti itu, dan saya bicara ke anak saya, nak, ini problemnya bermain dengan waktu. Yang tidak ada ruginya hari ini adalah investasi belajar bahasa, itu tidak ada ruginya. Ya. Entah makainya nanti kalau kamu lulus, entah makainya lusa atau kemarin, lusa atau besok, itu tidak ada yang rugi. Maka sekarang yang bisa kita putuskan adalah belajar bahasa. Nah, kemudian masalah teknisnya belajar bahasa tentunya adalah seperti tadi.
Coba diukur dulu, sekarang baseline kamu ada di mana? Ikut ujian A1 sana. Wong di SMA 1, anak saya di SMA 1 ya, itu kan sudah diajari bahasa Perancis. Nanti tidak ngerti, lulus enggak? Oh ternyata lulus kemarin. Terus kemudian masuk ke SMA, masuk ke A2. Lah ternyata belum lulus. Lah sudah, berarti sekarang di situ. Kamu harus belajar itu, karena bicara waktu berjalan. Kalau nanti SNMPTN atau SBMPTN itu tidak keterima, itu kan sudah kita ngertinya di bulan-bulan Juli, Agustus. Kalau kemudian di situ baru diputuskan belajar bahasa kan sangat terlambat sekali. Sangat terlambat. Ya, maka keputusan belajar itu adalah sekarang, startnya Januari. Makanya tadi saya belum atur tentang jadwal yang mungkin nanti bisa disepakati dengan pihak kedutaan sekiranya nanti memang ada kelompok siswa atau alumni yang ingin belajar secara kolektif, bisa kok kita mulai nanti waktunya diawalkan di bulan Januari. Sehingga kita masih punya waktu untuk kemudian belajar bahasa, belajar persiapan SBMPTN gitu ya. Berarti kalau SBMPTN keterima, alhamdulillah bahasanya lolos, syukurilah. Seorang sarjana nanti S1 di Indonesia tapi bisa bahasa Prancis. Maka ini akan menjadi bekal dia kuliah, dilanjutkan belajar bahasa lagi, pendalaman, begitu S1-nya selesai, bahasanya sudah sampai B2. Kalau ini strategi yang saya sarankan kepada anak saya, sama Bu Lola juga kelas 12, adalah kurang lebihnya seperti itu. Ya. Nah, sedemikian sehingga ini opsi berikutnya yang mungkin tidak kita kehendaki ya, misalnya pilihannya tadi tidak lolos semua di SBMPTN maupun SNMPTN. Apa yang dilakukan? Maka kalau Januari sudah belajar bahasa dan sudah dapat sertifikat A1, A2, choice terakhirnya adalah pergi ke Perancis, maka A1, A2 bulan Juli, Agustus sudah di tangan, Mas. Sudah. Maka September masuk Perancis sudah diterima, masuk ke universitas di sana. Tinggal berikutnya kan hitung-hitungan biaya. 100 jutaan tadi ya, untuk kemudian di sana 1 tahun itu tadi misalnya seperti itu. Tapi kalau dihitung-hitung kuliah di sini, transport semua, karena mungkin makannya masih ikut orang tua ya, tempat tinggal juga, kalau kos juga kan juga sudah mahal kalau di Jakarta, di kota-kota besar ya. Itu sebenarnya juga jatuhnya enggak terlalu banyak berbeda. Tapi ya monggo lah, itu hitung-hitungan yang urusan ekonomi ini kan urusan kehidupan sehari-hari di sana kan masing-masing dari kita punya plafon sendiri-sendiri ya Mas. Tapi kalau saya setuju Bu Lola, strategi tadi memang harus disiapkan, tapi buat saya tidak ada yang rugi strategi berinvestasi menguasai bahasa asing. Entah itu Inggris, Prancis maupun Arab. Jadi sayang kalau hanya wasting time untuk belajar bahasa tapi tidak menguasai bahasa tersebut. Lah buat apa gitu kan? Kan mendingan ayo dikuasai, wong sudah belajar berapa tahun belajar bahasa Perancis itu. Dulu ada kok saya kenal guru bahasa Perancis di Alfirdos itu Pak siapa itu? Pak Fitra ya. Iya. Itu. Oke. Itu Mas Imam. Berarti kalau katakanlah belajar bahasa mulai Januari begitu ya. Teknisnya berarti kalau nanti siswa yang tertarik berapa orang gitu bisa mendatangkan gurunya ya? Ya, jadi mereka kemarin mengatakan kalau ada 10 sampai 15 itu bisa masuk ke dalam pembelajaran di sekolahan itu ya, gurunya adalah langsung dari IV dari IV langsung ya. Ya, untuk 120 jam nanti tarifnya bisa monggo Mas Adi, Mas Imam nanti ketemu langsung dengan IV. Ini kami kelas kolektif untuk tujuan belajar ke sana, lah mereka nanti akan benar-benar mengatur agar bisa efektif seperti apa. Oh jamnya dibuat sore saja, disepakati ya monggo misalnya kayak gitu. Gurunya yang datang nanti transportnya kita yang jemput di stasiun misalnya, ya monggo berarti kan biayanya akan lebih berbeda kalau dia datang bawa mobil misalnya kayak gitu ya Mas. Nah gitu-gitu kan monggo itu yang sangat-sangat teknis bisa kita bicarakan bersama. Oke, siap. Oke, begitu Bu Lola ya. Mungkin ada yang lain silahkan saya buka lagi pertanyaan ataupun. Siap Pak Imam matur nuwun, Pak Tanto matur nuwun, lanjut. Oke, sami-sami Bu. Siap, terima kasih Bu Lola. Jadi kesimpulannya gini Pak
Imam, Ya. bahwa kalau misalnya ya nek wong Jawa itu jenenge atuk ateng. Oh iya. Atuk ateng ning gathuk ya, Pak ya. Atuk ateng itu gini loh. Wis daripada engko mumet, wis pokoke mlaku sik wae. Biasanya wong Jawa ngono. Mlaku sik itu gini. Apa yang bisa dijalani gitu ya. Heeh. Berarti kita bikin paket kursusnya saja dulu. Misalnya 10 atau 20 orang. Perkara nanti nanti gimana bukan gimana nanti ya. Iya. Orang kita itu mengkus piye lah itu orang kita. Kepasrahannya itu tinggi. Ya. Terus saiki sudah ada kesempatan kursus bahasa Januari sampai dengan Juli misalnya, wis kursus sik. Iya. Nah, dari situ nanti untuk A2 atau engko dipikir Juli lah. Nah, berarti kan hari ini yang kita pikirkan bagaimana membangun kelas bersama-sama untuk menguasai A1, A2 dari Januari sampai Juli. Ya. Nah, ini kelas 12 toh atau ada kelas 11 atau ada kelas 10, monggo nanti bisa kita tawarkan kepada Bapak Ibu yang hadir hari ini. Nah, setelah itu baru dipikir berikutnya. Aku Juli anakku ini ketompo ora. Nek ora aku tak temtoke kuwi. Nek ketompo wis mandek ra sida ya. Lah ya ndak apa-apa kan karena si putra-putri kan sudah mahir berbahasa Prancis A1 A2. Dari Maka Januari ketika kuliah di kedokteran, saya pikir juga banyak kok referensi-referensi yang bisa dikuasai dan tidak rugi lah bisa menguasai beberapa bahasa itu. Siap. Oke, sangat konkret ya usul Pak Tanto. Aduh ateng tadi bahasanya. Oke, kayaknya Pak Adi tadi nongol-nongol gitu mau menyampaikan sesuatu Pak Adi. Halo Pak Adi. Siap, Mas Imam, terima kasih Pak Tanto dan semuanya. Mohon maaf hari ini Zoom 2 yang satu TPP soalnya. Jadi ini TK sama SMA jadi aduh banget. Yang pertama bahwa kami di Alfirdos dengan internasionalisasi ini tentu sangat komitmen besar untuk bekerja sama dengan berbagai institusi. Nah, hari ini kita dengan Pak Tanto mencoba untuk membangun jejaring baru dengan IV Prancis dan ini rencananya kita buka mulai dari SMP Pak Tanto. Nah, malah nanti, SMP ya? Ya, nanti jadi mulai kelas 7 ya, kelas 7 yang sekarang maksudnya. Bukan yang besok. Nah, nanti akan kita buka dalam bentuk pendaftaran gitu, sehingga di Januari insya Allah sudah ada yang konkret berapa anak yang bisa ikut di program ini. Karena utamanya sebetulnya IB itu memiliki 3 bahasa. Yang satu adalah bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan Spanyol. Jadi mau tidak mau Alfirdos ini juga harus masuk ke bahasa Prancis untuk kemudian menjadi bagian dari komunitas global IB ini. Karena 3 bahasa ini yang digunakan di dalam percakapan ketika workshop di internasional. Inggris, Prancis, dan Spanyol. Jadi dan kami juga akan dalam tanda kutip mewajibkan guru untuk ikut serta di dalam program ini karena terutama guru-guru yang masih muda dan berpotensi nanti kita akan ikutkan itu. Itu Pak Imam kemungkinan ke depan yang akan kita lakukan untuk menindaklanjuti kerjasama dengan IV dan juga dengan UNS tentunya. Berarti ini kalau start Januari ini sudah sangat dekat waktunya Pak Adi. Iya, nanti kita segera Google Form seperti biasa lah ya. Google Form dengan rincian pembiayaan, waktu dan sebagainya itu. Oke, siap. Demikian. Nah, nanti saya sama Mas Imam naik Pramek jalan ke Jogja, neng Sagan ketemu IV ya Mas Imam. Itu nanti kita sambil ke Eastern atau makan roti yang dari Prancis itu namanya kukus opo gitu ya. Tulisannya kukus. Nanti tulisannya roti Prancis, saya ya tak kuku terusan. Oke, terima kasih Pak Tanto, Mas Imam dan semuanya. Oke, ada tanggapan Pak Tanto. Tadi Pak Adi malah dari SMP malah Pak Tanto, malah guru-gurunya sekalian. Ya, problem hari ini banyak sekolah itu yang enggak punya mimpi. Ya, mereka menulis visi itu hanya normatif. Kemudian ditulis dengan huruf kapital, dibingkai bagus, ditaruh di mana-mana, tapi itu tidak operasional. Ya. Nah, maka ketika kemudian Alfirdos ini datang, diterjemahkan dengan IB, itu sebenarnya mengkonkretkan visi keinginan daripada
pemilik sekolah, pengelola sekolah, penyelenggara sekolah, dan stakeholder sekolah itu mimpinya itu pengen seperti ini loh. Jadi sangat operasional gitu loh. Nah, kalau kemudian kita bangun sekolahan, kita menyekolahkan anak-anak kita, sementara tidak ada mimpi itu mau kemana, ini kan yang hari ini jadi kebingungan nasional. Semua orang bingung. Sekolah di Indonesia ini jadi ngopo toh. Gitu. Track-tracknya itu tidak pernah dibuat dan tidak pernah ditawarkan gitu loh Mas. Jadi saya melihat ya berikutnya yang saya lihat adalah tadi menjamurnya bimbingan belajar ya. Bimbel ada di mana-mana ya. Guru les harus mendampingi terus. Lah, terus sekolahan ini fungsinya itu apa toh? Ya, maka ini kan sebenarnya sebuah penawaran baru dari teman-teman di Al-Firdaus bahwa kita sudah loh sepakat mimpinya menjadi world class Islamic school. Ya, operasionalnya kita taruh loh IB, apa itu? Ya, kurikulum yang ketika anak-anak nanti belajar dengan paket itu, dia lulus, dia mau melanjutkan ke dunia manapun itu sudah kompatibel. Ya. Intellectual capitalnya dapat, social capitalnya dapat, psychological capitalnya dapat. Ya, anak-anak diajari tentang project based service, critical thinking, curiosity dan semuanya dapat, Mas. Ya. Lalu terus kemudian ini adalah fondasi yang berikutnya. Lah kalau sudah dengan begitu, nanti anak-anak ke dunia mana-mana itu dunia sing ndi to, Pak? Lah iki lho dunia Prancis, iki lho dunia Eropa. Apa kono ya mensyaratkan itu. Mas, mau di Ayunda itu ketika sudah berbekal IB ya sudah, universitas-universitas di sana go ahead, silahkan masuk. Anda sudah kompatibel untuk kuliah di tempat kami, misalnya seperti itu. Nah, kemudian menuju ke sekolah mana, menuju ke universitas mana itu tidak ada salahnya kalau Al-Firdaus juga membantu membangunkan mimpinya tadi menjadi mimpi kolektif dari semua sivitas akademika di Al-Firdaus. Iya. Itu yang menjadi kata kunci sebenarnya Mas Imam. Iya, siap. Ya. Oke, memfasilitasi ya untuk mimpi-mimpi itu supaya terwujud di kalangan anak dan orang tua ya. Betul. Oke, siap. Oke, sepertinya cukup diskusi kita kali ini ataukah masih ada dari orang tua atau anak-anak mungkin? Anak-anak coba siswa tertarikkah ke Perancis nih anak-anak? Ada Mas Ahmad kalau nggak salah, Mas Ahmad Maulana ya. Mau bersuara Mas Ahmad? Ya Pak Imam. Siap, ya. Gimana Mas Ahmad penjelasan Pak Tanto, yayasan tadi Pak Adi, bagaimana kita belajar bahasa kemudian kita bertekad untuk ke Perancis ini. Mas Ahmad bagaimana nih? Ya, kari-kari Pak Imam. Ya. Halo, Mas Ahmad? Ya, halo Pak Imam. Ya, silakan. Boleh beri tanggapan gimana pendapat, komentar tentang hari ini apakah masih ingin belajar ke Prancis atau tetap di Indonesia gimana? Mungkin Mas Ahmad punya komentar, silakan. Ya, masih belajar di Indonesia Pak Imam. Oh. Ya. Tapi kalau mau belajar bahasa Prancis mau ya? Ya, mau Pak. Oke, terima kasih Mas Ahmad. Ya, Pak Imam, sama-sama. Oke, silakan yang lain mungkin siswa yang lain ya sudah gabung silakan kalau ada atau orang tua siswa kalau ada yang masih terus gabung di sini kami persilahkan juga ya. Intinya kita menyepakati ya di Al-Firdaus ini jadi ada unsur yayasan sebagai manajemen organisasi tertinggi ya. Kemudian juga ada orang tua, ada siswa, kemudian juga ada Pak Tanto yang siap menjadi jembatan kita ke IVI ke kedutaan Prancis ya. Tentu ini menjadi sinergi yang sangat luar biasa. Ini mengkonkretkan ya kita untuk siap menjadi masuk komunitas global ya, masuk komunitas global menjadi penduduk dunia ya mau tidak mau bahasa menjadi salah satu alat kita ya.
dan kita semakin konkret kayaknya untuk hari ini. Jadi nanti dalam waktu dekat kayaknya tadi Pak Adi sudah menjelaskan bahwa kalau mulai dari Januari berarti kita sudah siap-siap untuk menjalin paling tidak ada pembicaraan dengan IVI, kemudian juga menjaring peserta dari SMP sampai SMA ya, dari kelas 7 sampai kelas 12, siapa-siapa yang tertarik nanti akan ada formulir berarti yang akan diluncurkan oleh yayasan pakai Google Form ya, formulir nanti para siswa, guru juga akan dipilih, guru-guru yang punya kompetensi, masih muda ya, untuk juga belajar bahasa Prancis gitu. Oke, sepertinya cukup. Ada tanggapan, mungkin Pak Tanto boleh istilahnya menjadi statement akhir di sesi ini mungkin untuk kembali saran menyemangati. sedikit Pak Imam, Pak Imam. Oh, siapa ini? Orang tua Fiza. Oke, siap Ibu. Saya senang sekali ya hari ini bisa mendengar banyak bertambah wacana dari Pak Tanto ya. Namun demikian kan yang mau pergi itu kan anak-anak ya, bukan saya gitu. Paling saya ke sana ikut gitu ya kalau dia sudah eksis di sana gitu ya. Ceritanya Pak Tanto tadi sangat ini ya memotivasi saya sebagai orang tua. Namun demikian kan yang akan berangkat anak. Jadi usul saja Pak Imam ini untuk untuk Bapak Ibu Ustadz Ustazah Al-Firdaus itu nanti untuk memotivasi anak-anak itu dari hati ke hati mungkin gitu ya. Penjelasannya kalau di forum seperti ini mungkin anak-anak itu suka pola pikirnya kan beda, cara menangkapnya. Kalau orang tua itu kan sangat bisa memahami tadi dari Bapak Sutanto, tapi anak-anak itu kan nggak bisa nangkap gitu, dia bisanya terpersonal. Nanti usulan aja untuk Ustadz Ustazah Al-Firdaus untuk pendekatan ke anak-anak dari hati ke hati, karena apa? Dia Pak Sutanto tadi menjelaskan itu kan ada matematik dan sebagainya, tapi anak-anak itu ada banyak sekali pikiran-pikiran yang sangat berbeda dengan orang tua. Mungkin dia ada seni nggak ya di sana, ada ini nggak, jadi pikirannya berbeda. Jadi nanti bisa mengarahkan apa yang dipikirkan anak-anak untuk di sana itu, kamu nanti bisa ambil ini gitu, karena pasti pikiran anak-anak itu terkait dengan keinginan dia gitu. Ada yang saya melihat di Instagram anak-anak Al-Firdaus itu banyak sekali yang berbakat, tapi kalau itu tidak paham nanti mau kemana, tidak dari hati ke hati, pasti dia nggak paham gitu yang akan dipilih. Jadi usulan inti dari usulan saya itu nanti anak-anak itu diberitahu dari hati ke hati apa yang harus dipilih gitu ketika ke sana. Gitu. Saya cuma takut dia nggak nyambung saja gitu. Penjelasannya yang tadi disampaikan Pak Sutanto itu membuat dia nggak paham yang pilih itu. Saya itu membaca seperti itu gitu untuk anak gitu. Itu mungkin Pak Imam usulan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih dari Ibu orang tua Fiza ya, Arum Pratiwi. Tadi menyampaikan nanti Ustadz Ustazah Al-Firdaus atau guru-guru SM Al-Firdaus bisa melakukan pendekatan ya ke anak-anak secara langsung begitu, sosialisasi. Karena memang benar tadi dilematik tentang pemilihan jurusan prodi atau apapun lah ya, nanti fakultas apa gitu bagi anak-anak kita yang kadang tadi memang belum paham sekali, taunya ya matematika secara umum. Tadi Pak Tato padahal matematika itu sangat spesifik, bahkan ada matematika terapan dan lain-lain. Nah mungkin silakan Pak Tanto sebagai juga untuk sekaligus juga closing statement ya sekalian ya. Karena sudah jam 11 Pak Tanto. Siap. Baik silakan. Ibu, saya terima kasih sekali. Benar, memang yang membuat decision di sini tidak hanya orang tua, tapi juga keputusan itu ada di si anak juga ya. Orang tua mendorong-dorong, kalau kemudian anaknya sampai bandara, nggak berani Bu, kita pulang saja. Itu kan banyak terjadi seperti itu. Nah memang makanya tadi saya matur ya. Ini kesempatan kalau memang mau dimulai sejak SMP, sejak SMA awal, itu kesempatan betul. Global mindset hari ini itu harus benar-benar ditanamkan. Sekolah ini ujung tombaknya adalah Bapak Ibu guru semuanya.
Makanya kalau Bapak Ibu guru juga bisa menawarkan, menyampaikan tentang mindset global ini kepada anak-anak kita, menjadi sarapan paginya di kelas, menjadi makan siangnya di kelas, dan di rumah disambung oleh orang tuanya juga. Wes nak tak dongakne mangkato, ini demi masa depanmu. Saya pikir anak-anak kita pulang itu tidak kemudian apa ya Mas Imam ya? Kalau biasanya dulu itu diceritani dongeng-dongeng sing medeni gitu loh. Maka neng dindi iki wedi. Ning nek ceritanya itu tentang pahlawan, hero yang pulang dari perang, pulang dari bukan perang ya, pulang dari berstudi, kemudian menjadi seorang Habibie ya, menjadi seorang hebat-hebat kayak gitu. Cerita heroik lah, gantilah cerita-cerita tentang jin, setan, kemudian pocongan gitu dengan cerita-cerita heroik ini lebih menarik. Nah, ini PR buat Bapak Ibu guru semuanya. Ya, tayangkan materi global mindset ini. Ya, ukur kompetensi indeks mengglobalnya anak-anak kita itu berapa. Ya. Nah, ini PR jadi Bapak Ibu guru juga. Nah, tentunya PR buat yayasan nih. Guru-guru global indeksnya ini berapa ini kompetensi mengglobalnya ini seberapa besar ini. Nah, kemudian sinaune ning kono mangane bae pecel mendung. Ya. Prancis dikai croissant bingung iki apa iki, tapi ternyata iki kantine Alfirdaus ya nek roti croissant. Nah, mungkin croissant ngono ya ora apa-apa Mas. Tapi wis mulai bae engko rotine ngene iki ya. Nah, itu ya wis tidak salah toh kalau kita milih menu itu disajikan ke anak-anak. Iya. Tidak salah toh kalau kemudian nanti pendekatan-pendekatan berbasis budaya itu dilakukan sejak dari awal sehingga anak mudeng gini ya. Malah justru jangan-jangan kreasi anak-anak akan lebih hebat. Nah, di situ Mas, jadi saya setuju dengan Ibu tadi, wali murid tadi, guru menjadi ujung tombak ya. Guru menjadi yang di depan membentuk pemikiran-pemikiran mengglobal seperti ini di anak-anak kita. Jangan sampai kemudian orang tuanya sudah kekeh begitu, ternyata putra-putrinya waduh, cek nombake Mila karo Sumber Kencono. Bapak Ibu cek wis kepengine nganggo Saudi Airlines atau Air France misalnya kayak gitu ya, ini repot, terjadi benturan yang keras sekali. Makanya saya setuju yang di Jakarta saja, SMA yang di Jakarta saja sampai 8 kali pertemuan, saya bisa bayangkan itu. Ada siswanya, ada orang tuanya. Itu kan menyamakan frekuensi semuanya, ada gurunya. Ya, itu kan menyamakan frekuensi semuanya. Maka keberhasilan Alfirdaus, keberhasilan sekolah-sekolah besar nanti yang sudah menerapkan internasional baccalaureate itu tadi adalah menyambungkan frekuensi-frekuensi yang masih silang-silang semuanya ini tadi menjadi satu frekuensi yang benar terkait apa itu world class Islamic school, ya, apa itu internasional baccalaureate, ya, apa itu global mindset, itu menjadi satu frekuensi semua Mas, sehingga frekuensi itu didengar oleh siswa podo, didengar orang tua podo, diberikan oleh guru juga sama. Dan ketika murid ini pergi kayak nanti diterima di universitas di Bas Normandi itu benar-benar bisa masuk ke sana lo podo dengan sing diceritain ini gitu ya. Nah, ini masih awal Thomas, tapi kita sudah menyampaikan batasan-batasan framing-framing yang harus kita sepakati bersama, kira-kira kurang lebihnya seperti itu Mas. Dan mohon maaf kalau ada yang tidak siap. Oke. Baik, terima kasih kepada Dr. Sutanto atas pencerahannya pagi hari ini di webinar yang diselenggarakan oleh Alfirdaus World Class Islamic School dengan sebuah tema kuliah di Prancis itu mudah, ya. Artinya punya peluang yang besar kita semua anak-anak kita karena memang kita sudah ber-IP, ya, sudah terotorisasi, terutama di jenjang PYP, tapi nanti juga ada MYP, high school juga akan terotorisasi. Mau tidak mau kita akan menjadi bagian dari komunitas global, masuk ke jaringan sekolah-sekolah internasional, sekolah-sekolah berkelas dunia begitu, maka
semua sivitas akademika, anak-anak, guru-guru, orang tua, ya semua ya stakeholder dari Al-Firdaus juga harus menempatkan diri sebagai penduduk dunia. Tadi dikatakan kita global mindset kita harus juga sudah mulai bisa kita ukur ya sejauh mana ya. Terutama tadi yang menjadi ujung tombak adalah guru-guru. Maka tadi kita sepakat semua nanti guru-guru Al-Firdaus tentu bisa lebih lebih menajamkan lagi ke anak-anak bahwa memang kuliah di luar negeri, kuliah di Perancis terutama itu tadi yang kita bahas itu menjadi sesuatu kebutuhan, menjadi sesuatu bahwa kita ingin siap bersaing, berkompetisi di level global begitu. Itu harapannya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah gabung di Zoom meeting. Nanti yang mungkin tidak bisa bergabung, acara ini juga kita record, kita rekam di YouTube, mungkin bisa dilihat lagi ya. Dan saya sebagai moderator pada webinar kali ini, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat beraktivitas, semoga selalu sehat. Sekali lagi jangan lupa kita patuh pada protokol kesehatan, pakai masker, saya juga setelah ini pakai masker ya setelah ini. Dan tentu jangan lupa jaga jarak, mencuci tangan pakai sabun dan hindari kerumunan. Dan karena ini nanti akhir pekan, akhir tahun juga akan biasanya akan ramai, akan banyak orang yang ingin berwisata, mungkin lebih baik kita memikirkan hal-hal yang produktif saja, misalkan untuk tadi kursus bahasa atau apapun ya, aktivitas-aktivitas yang lebih yang lebih punya nilai edukasi daripada hanya sekedar piknik, refreshing, itu kayaknya kalau di masa pandemi ini kurang tepat begitu ya. Oke, terima kasih semuanya dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, matur nuwun semuanya. Assalamualaikum, matur nuwun. Waalaikumsalam.